Dimohon berdiri. PLH Kepala Kantor Wilayah beserta tamu undangan telah tiba di tempat acara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Orang beri kopi ya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pantai Aceh memang menawan, cocok dijadikan tempat rekreasi. Selamat datang kepada para undangan dalam dialog pencegahan pungli dan gratifikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak PLH Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, Bapak Ahmad Renaldi, AMDIP SHMH. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada yang kami hormati Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, dalam hal ini diwakili oleh PLH Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1,
Bapak Arif Nur Cahyo AK. Para pejabat pimpinan tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Aceh, Wakil Ketua Pelaksana Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Aceh, PLH Inspektur Aceh, Bapak Syahdan Syah. Guru Besar atau Ketua Program Studi Dr. S3 Fik Modern Pasca Sarjana UIN Araniri, Bapak Profesor Dr. Syahrizal Abbas. Ketua Pokja Pencegahan Cyber Pungli Banda Aceh atau yang mewakili, Ketua Pokja Pencegahan Cyber Pungli Aceh Besar atau yang mewakili, pejabat struktural Kanwil Kemenkumham Aceh, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Keimigrasian, dan seluruh peserta yang kami muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia dan kasih-Nya kepada kita bersama, dan juga atas berkenannya kita dapat menapaki langkah semakin pasti pada tahun 2023, serta dapat berhadir pada kegiatan dialog pencegahan dan pemberantasan pungli dan gratifikasi dengan tema membangun semangat integritas dalam birokrasi yang bersih dari pungli dan gratifikasi. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, agar diberkatinya acara kita pada hari ini, marilah bersama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Saudara Syahrul Ramadan SHIMH. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العلي العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita mengikuti seluruh rangkaian acara pada hari ini, terlebih dahulu kami akan mempersembahkan sebuah tarian sebagai wujud rasa bahagia kami atas kehadiran Bapak dan Ibu, juga rasa bangga kita terhadap budaya bangsa yang harus terus kita pertahankan. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, berikan tepuk tangan yang meriah. Inilah tarian Ranu Pelampuan yang ditampilkan oleh Sanggar Klarinta. Selamat menyaksikan.
Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan simak bersama laporan Ketua Panitia Pelaksanaan Kegiatan yang akan dibacakan oleh Kepala Bagian Program dan Humas. Kepada Bapak Dr. Andes Mahyadi SH, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PLH Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Yang saya hormati Bapak Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK yang diwakili oleh Bapak PLH Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 Bapak Arif Nur Cahyo. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Pelaksana Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Provinsi Aceh. Yang saya hormati Guru Besar UIN Araniri Banda Aceh, yaitu Bapak Profesor Dr. Sahrizal Abbas MA. Yang saya hormati para pimpinan tinggi pertama pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, Bapak Ketua Pokja Unit Pencegahan Saber Pungli Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, para pejabat struktural kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, para kepala unit pelaksanaan teknis baik satuan kerja pemasyarakatan ataupun imigrasi di seluruh jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, para anggota pencegahan Saber Pungli Provinsi Aceh, dan seluruh pegawai yang hadir pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa bersama-sama mengikuti kegiatan dialog pencegahan pemberantasan pungli dan gratifikasi dilaksanakan di Hotel Permata Hati ini. Selawat beriring dengan salam juga senantiasa kita selalu mencurahkan kepada junjungan kita, junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengantarkan kita semua kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun yang menjadi dasar kegiatan ini adalah pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1969 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keempat, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 58 Tahun 2016 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Maksud dan tujuan. Maksud diadakan kegiatan dialog pencegahan dan pemberantasan pungli dan gratifikasi ini adalah untuk membentuk karakter pegawai di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh yang berintegritas. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah pertama, untuk membangun komitmen dan integritas pada setiap pegawai sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan anti korupsi. Kedua, untuk mewujudkan kinerja kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh
dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah bersih dan melayani. Pelaksanaan kegiatan, waktu kegiatan hari ini Rabu tanggal 31 Mei tahun 2023 bertempat di Grand Hotel Permata Hati. Peserta dialog pencegahan dan pemberantasan pungli dan gratifikasi diantaranya adalah pertama, para pejabat pimpinan tinggi pertama berjumlah 4 orang, kemudian para pejabat struktural pada kantor wilayah dan penyuluh hukum berjumlah 24 orang, para kepala satuan kerja di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh berjumlah 39 orang, dan anggota Sabur Pungli Pokja Pencegahan Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, dan Kabupaten Aceh Besar berjumlah 9 orang. Narasumber kegiatan dialog pencegahan dan pemberantasan pungli dan gratifikasi ini menghadirkan 2 narasumber, yaitu yang pertama dari Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK. Dalam hal ini diwakili oleh Bapak PLH Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 Bapak Arif Nur Cahyo. Kemudian Guru Besar atau Ketua Program Studi Dr. S3 Fik Model Pasca Sarjana UIN Araniri Banda Aceh, yaitu Bapak Profesor Dr. Sahrizal Abbas MH. Bapak Ibu yang kami hormati, melalui kegiatan ini kami mengharapkan dapat menyamakan pemahaman, menumbuh kesadaran dan meningkatkan integritas peserta secara khusus, dan para ASN Kementerian Hukum dan HAM Aceh secara umum dalam mencegah terjadinya pungli dan gratifikasi. Semoga diskusi ini yang akan melahirkan sebuah rekomendasi dalam penyusunan strategi pencegahan korupsi yang komprehensif. Selanjutnya, dengan segala hormat, kami mohon kepada Bapak PLH Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh berkenan untuk memberikan arahan dan sambutan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Demikian laporan ini kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan, melancarkan, segera melindungi seluruh itikat baik yang semua untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan bersama. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan laporan pelaksanaan kegiatan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh terus berbenah diri, mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Siapkan semangat dan atur strategi. Dengan semangat pasti, Kanwil Aceh siap mengukir prestasi tanpa pungli dan gratifikasi. Baiklah, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, dilanjutkan dengan pemberian penghargaan. Penghargaan yang pertama dengan kategori pengelola pengaduan melalui aplikasi lapor terbaik diberikan kepada Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Lok Semawe. Penghargaan yang kedua dengan kategori kampanye publik anti pungli dan gratifikasi terbaik diberikan kepada Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Langsa. Kami mengundang kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Lok Semawe dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Langsa untuk dapat mengambil tempat.
dan kepada Kepala Satuan Kerja disilakan kembali ke tempat. Sambutan PLH Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang pisau jangan suka-suka. Nanti tangan bisa terluka. Kalau orang lain takut KPK, pada hari ini Kanwil Aceh malah ngundang KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, dalam hal ini diwakili oleh PLH Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 Mas Arif Nur Cahyo AK. Ini masih muda jadi kita panggil Mas saja. Kemudian yang kami hormati juga Wakil Ketua Pelaksana Unit Satgas Saber Pungli Provinsi Aceh, Pak Ruslan. Siapa? Betul ya? Ataupun yang mewakili, alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan hadir di acara kita. Kemudian yang kami hormati juga PLH Inspektur Daerah Aceh, Bapak Sahadat Syah. Yang kami hormati Guru Besar UIN Araniri Banda Aceh, Profesor Dr. Sahrizal Abbas MA. Kemudian juga yang kami hormati Ketua Pokja Unit Cegah Satgas Saber Pungli untuk Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati juga para Pinti Pratama, Kepala Divisi Keimigrasian, para pejabat administrator di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, para pimpinan Satker, Unit Satuan Kerja Keimigrasian dan Pemasyarakatan di seluruh wilayah Aceh, serta seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita masih mendapatkan limpahan rahmat, ridho dan hikmahnya, sehingga kita semua dapat menghadiri kegiatan dialog pencegahan dan pemberantasan pungli dan gratifikasi yang mengambil tema menumbuhkan semangat integritas dalam birokrasi yang bersih dari pungli dan gratifikasi. Salawat beriring salam tak lupa kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kata syafatnya kita sama-sama berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, akhlak kepribadian yang baik. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, mengawali dari sambutan ini kami atas nama seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak terkait yang berkenan hadir dan turut mensukseskan sehingga kegiatan ini dapat terselenggara sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Khususnya kepada beberapa narasumber yang sudah berkenan hadir, Bapak Arif Nur Cahyo, Profesor Dr. Sahrizal Abbas, dan yang sudah berkenan hadir juga serta menyediakan waktunya di tengah-tengah kita untuk dalam kesempatan yang kita menyampaikan materi teknis terkait dengan acara kita ini. Semoga nantinya atas pengetahuan yang sudah disampaikan dan juga tentunya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing narasumber dapat memberikan pemahaman yang kuat kepada kita untuk menjadi modal di dalam kita menyelenggarakan penyelenggaraan birokrasi yang bersih dari KKN. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada hari ini kita negasikan bahwa secara sadar ataupun tidak sadar praktek-praktek korupsi yang masih kerap terjadi di sekitar lingkungan kita ini masih terjadi, terutamanya kita sebagai pengemban amanat aparatur sipil negara yang berada di dalam instansi pemerintah. Tentunya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan maraknya kasus yang terjadi di Indonesia. Data yang disampaikan dari
Komisi Pemberantasan KPK sebanyak 1.479 orang masih ditetapkan sebagai tersangka dan dibawa ke dalam proses meja hijau oleh KPK dari tahun 2004 hingga 2022 masih terjadi. Tentunya data ini menunjukkan bahwa genderang perang terhadap anti korupsi harus terus ditabuhkan, dan tentunya ini juga menjadi tanggung jawab bagi kita bersama sebagai aparatur sipil negara untuk terus mensukseskan agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, dalam serangkaian kasus yang sudah ditangani oleh KPK, tentu kasus ini sering berkaitan dengan gratifikasi yang umumnya dilakukan oleh penyelenggara negara, terutama yang memiliki posisi dan peranan serta kewenangan yang strategis di dalam pengambilan sebuah keputusan. Bahaya laten korupsi ini juga bernama gratifikasi sering menggerogoti birokrasi, sehingga mengganggu proses penyelenggaraan pelayanan publik yang bebas dari KKN, dan tentunya kehadiran gratifikasi ini juga sering tidak disadari, bahkan mungkin disadari namun kita abaikan. Cepat atau lambat, perlahan-lahan gratifikasi ini akan mengurus integritas kita semua, seseorang ataupun sekelompok masyarakat, sehingga bisa habis demikian. Maka dari itu sangat penting bagi kita semua, terutama kita sebagai pegawai negeri ataupun aparatur sipil negara, sebagai penyelenggara negara, untuk bisa memahami tentang pengertian gratifikasi. Menolak gratifikasi dan mencegah terjadinya pungutan liar ini merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Berbagai upaya terus digencarkan oleh setiap instansi pemerintah. Demikian juga pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, kita turut meningkatkan kesadaran bersama pada seluruh jajaran pegawai agar berani menolak dan melaporkan gratifikasi ini sebagai salah satu dari tujuan penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, memahami dan menyadari pemberantasan korupsi ini adalah ibarat sebuah orkestrasi. Ada banyak titik yang harus dilakukan untuk menjadi sebuah garis panjang untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN. Untuk ini tak hanya terbatas pada penindakan, namun juga kita juga wajib bisa melakukan sebuah upaya pencegahan, melakukan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada seluruh entitas masyarakat. Bahkan lebih jauh, masyarakat juga harus memberikan kontribusi turut serta mengawal terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN. Sebagai wujud keseriusan dan konsistensi kita di dalam mencegah gratifikasi dan pungutan liar, kami Kementerian Hukum dan HAM Aceh terus mendorong pembangunan unit pengendalian gratifikasi atau UPG di setiap unit pelaksana teknis. Selain menjadi wadah di dalam penerimaan laporan terkait penerimaan ataupun pemberian gratifikasi, UPG diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terciptanya UPG yang aktif melakukan pengendalian gratifikasi ini menjadi salah satu indikator dalam peningkatan integritas di satuan kerja. Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta memantik kesadaran kita bersama, khususnya kepada kepala unit satuan kerja, baik kemasyarakatan maupun keimigrasian, untuk mencegah terjadi gratifikasi dan pungutan liar di setiap satuan kerjanya masing-masing. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, kita ketahui pula bersama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh saat ini juga memiliki peran aktif di dalam gabungan Satgas Saber Pungli Provinsi Aceh, yang mana kita diamanatkan di dalam kelompok kerja cegah yang tentunya dalam beberapa kegiatan rutin serta secara komunikasi aktif terus melaksanakan kegiatan tersebut mulai dari awal tahun dalam konteks periode berjalan sampai dengan saat ini terus berjalan secara aktif. Mudah-mudahan peran kita sebagai bagian dari Pokja Cegah ataupun juga dari bagian Satgas Saber Pungli Provinsi Aceh bisa memberikan kontribusi yang positif, termasuk
dengan kesempatan hari ini kita menyelenggarakan kegiatan sosialisasi sahabat pungli pada keseluruhan satuan kerja yang ada di Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Tentunya kami secara ini berkomitmen memberantas pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan pemahaman personil, satuan kerja, serta sarana prasarana yang ada melingkupi bagaimana melekat kepada seluruh satuan kerja di dalam Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Tergabung di dalam unit pemberantasan Satper Pungli, Kemenkumham menjalankan fungsi pencegahan di mana dalam berbagai kesempatan kami selalu menekankan bahwa kami berkomitmen penuh dengan menjaga dan mencegah terjadinya pungutan liar, khususnya yang terjadi pada satker-satker yang ada di bawah jajaran kami. Sebelum mengakhiri sambutan ini, kami menceritakan sedikit kembali sosok Wakil Presiden Republik Indonesia pertama sebagai inspirator kita, Bapak Muhammad Hatta. Berbicara tentang integritas, Muhammad Hatta wajib masuk dalam deretan posisi puncak tokoh Indonesia yang terbaik. Bung Hatta terkenal akan kehidupan yang jujur dan bersahaja. Beliau rela meninggalkan berbagai kemewahan dan keistimewaan yang sudah selayaknya diperolehnya sebagai Wakil Presiden Indonesia. Secara guntingan iklan koran menjadi saksi bisu yang ditemukan terselip di dalam dompet beliau, yang ditemukan oleh keluarga beliau sesaat setelah Bung Hatta wafat pada tahun 1980. Kertas itu memperlihatkan iklan sepatu Belly, merek sandal berbalut kulit mewah berasal dari negara Swiss. Betapa Bung Hatta mengidam-idamkannya memiliki sepatu ataupun sandal tersebut, sampai-sampai gambarnya tersimpan dengan rapi di dompet tersebut. Hingga akhir hayatnya sepatu Belly itu pun tak terbeli. Padahal sebagai seorang wakil presiden, pernah juga menjabat sebagai Perdana Menteri, seharusnya mudah bagi beliau untuk membeli sepatu tersebut. Kesederhanaan, kejujuran menjadi kepribadian yang melekat pada diri Bung Hatta. Dan masih banyak kisah-kisah tokoh-tokoh lain yang bisa menjadi inspirator bagi kita. Salah satunya dari Kapolri dulu ya, Pak Hugeng, ini juga menjadi inspirator tokoh nasional di dalam menyampaikan pesan moral kesederhanaan. Semoga kegiatan ini akan melahirkan tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi kita seperti Bung Hatta tadi, yang lahir di setiap instansi kita, wabil khusus pada Kementerian Hukum dan HAM Aceh dan instansi-instansi mitra kerja kita di dalam berkomitmen untuk kita menjaga dan mencegah pemberantasan korupsi. Kantor wilayah Kementerian Aceh ini menjadi generasi penerus, menjadi agen pemberantasan korupsi dan menjadi contoh aparatur negara yang sederhana dan bersahaja. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, demikian akhir dari sambutan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kemudahan bagi kita semua, kelancaran dan perlindungannya bagi kita di dalam melaksanakan tugas-tugas pengabdian pada bangsa dan negara ini. Demikian sambutan ini kami sampaikan, dan kami akhiri dengan pantun penutup. Pergi ke Jakarta membawa oleh-oleh. Oleh-oleh dibeli di dekat kantor camat. Kepada kepala UPT di seluruh wilayah Aceh, ikutilah dialog pencegahan pungli dan gratifikasi dengan semangat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dialog pencegahan dan pemberantasan pungli dan gratifikasi dengan tema menumbuhkan semangat integritas dan birokrasi yang bersih dari pungli dan gratifikasi secara resmi dibuka. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak PLH Kepala Kantor Wilayah yang telah memberikan sambutan.
Selanjutnya, Bapak Ibu, mari kita saksikan kembali persembahan tarian Ratuh Jarum sebagai wujud rasa bahagia kami atas terlaksananya kegiatan ini, yang akan ditampilkan oleh Sanggar Klarinta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum. Kamu ucapkan ke Bandung Raka, jame benteka. Assalamualaikum. Pointan bulan kamu beri salam kerakan dumna, karena salam Nabi kan sunah jarata umat selamat syarat mulia. Amin Allah.
sejahtera. Putih dengan aku nengok misal Hantam tak coba di kamu salah. Putih dengan aku nengok misal Hantam tak coba di kamu salah. 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 Ditolong Allah irada Tuhan jadi nada dari mata Allah nasar kadang dengan diserah cemulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Sanggar Pemerintah. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah sejenak kita menengadahkan tangan untuk bersama memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Syahrul Ramadan SHIMA. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna mimman yuqima syari'ataka ya rabbal alamin. Allahumma rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian rangkaian acara pembukaan Dialog Pencegahan dan Pemberantasan Pungli dan Gratifikasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh tahun 2023. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta seluruh tamu undangan yang telah berkenan hadir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan acara tambahan, sesi foto bersama. Sesi pertama kami mengundang PLH Kepala Kantor Wilayah, PLH Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1, para pejabat pimpinan tinggi Pratama,
Wakil Ketua Pelaksana Unit Saber Pungli Provinsi Aceh, Guru Besar UIN Araniri, Ketua Pokja Pencegahan Saber Pungli Banda Aceh, dan Ketua Pokja Pencegahan Cyber Pungli Aceh Besar. Sisa itu 3 orang. Terima kasih Bapak. Berkenan kepada Bapak PLH Kepala Kantor Wilayah beserta tamu undangan untuk kembali ke tempat. Untuk sesi terakhir akan diabadikan dengan foto di tempat. Hadirin dimohon berdiri. Kepala di Bapak izin. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Lagi Bapak satu pungli. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Selesai Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Acara pembukaan selesai. Kepada Bapak dan Ibu dipersilahkan menikmati coffee break yang telah disediakan oleh panitia. Terima kasih. Cek sound 1 2 dicoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum melihat semangatnya nih bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak PLH Kepala Kakanwil Kemenkumham Aceh, yang kami hormati Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Bapak PLH Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 KPK Republik Indonesia. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Unit Satgas Saber Pungli Provinsi Aceh atau yang mewakili. Yang kami hormati Profesor Dr. Syahrizal Abbas MA. Yang kami hormati pimpinan tinggi jajaran Kanwil Kemenkumham Aceh dan seluruh hadirin yang kami muliakan. Nah, tadi Pak PLH sudah memberikan pantun yang luar biasa. Mbak MC-nya juga sudah, saya nggak mau kalah. Tapi saya ingin respon cakepnya, boleh Bapak-Bapak? Iya, kita coba. Di Aceh ada tapak tuan. Terima kasih Bapak. Di Sumut ada tapanuli. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Berjumpa kita di Dialog Saber Pungli. Boleh beri tepuk tangan yang meriah buat kita semua. Senang sekali Bapak Ibu, saya berada di sini, berada di tengah-tengah Bapak Ibu tokoh-tokoh penting di Indonesia, di Provinsi Aceh, khususnya lagi di jajaran Kemenkumham. Sosok pahlawan pemberantas pungli dan gratifikasi di Provinsi Aceh. Boleh sekali lagi tepuk tangan
saling nyambung nih, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Norma Inita. Alhamdulillah saya diberikan kepercayaan untuk memandu kegiatan kita pada hari ini, yaitu dialog pencegahan dan pemberantasan pungutan liar dan gratifikasi di Provinsi Aceh dengan tema yang luar biasa, yaitu membangun semangat integritas dalam birokrasi yang bersih dari pungli dan gratifikasi. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat acara kita pada hari ini yang sangat penting dan luar biasa. Bapak Ibu, sebenarnya saya masih ada stok 57 pantun lagi nih, tapi nggak mungkin saya bacakan semua ya, kelamaan. Langsung saja kita panggilkan dua narasumber kita pada hari ini. Yang pertama, berkenan naik ke atas panggung, beliau merupakan salah satu tokoh kunci pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan segala hormat kita sambut Bapak Arif Nur Cahyo AK. Kita berikan tepuk tangan kepada beliau. Beliau adalah PLH Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Silakan Bapak. Siap, disilakan, boleh Bapak di tengah. Nah, ya baik, terima kasih. Nah, yang kedua, beliau merupakan sosok yang tidak asing bagi kita, tokoh yang dihormati dan disegani di Provinsi Aceh. Siapa lagi kalau bukan kita sambut Bapak Profesor Dr. Syahrizal Abbas MA. Beliau merupakan guru besar sekaligus ketua program Dr. Fiqh Modern Universitas Islam Negeri Araniri Aceh. Berkenan di tengah Bapak. Nah, Assalamualaikum Prof, Assalamualaikum Bapak. Saya boleh duduk, mohon izin Bapak Ibu semuanya. Nah, hari ini Alhamdulillah sudah berkesempatan hadir di sini Bapak dan Prof berkenan untuk memberikan pandangan dan wawasan kepada kita agar ada penambahan lagi ilmu terkait dengan pencegahan dan pemberantasan pungli khususnya di Provinsi Aceh. Dengan hormat, untuk yang pertama kami persilakan kepada Bapak Arif Nur Cahyo AK untuk menyampaikan materi pada hari ini. Dipersilakan Bapak. Mohon izin panitia, apakah ada ditampilkan di sini atau seperti apa teknisnya? Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Alhamdulillah, syukur kita berikan kehadirat Allah yang Maha Kuasa dan telah memberikan banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat. Karena dengan nikmat tersebut sampai dengan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dan bertatap muka secara langsung dalam ruangan ini dalam rangka menghadiri sebuah kegiatan, yaitu dialog pencegahan dan pemberantasan pungli setelah gratifikasi. Nah, kita hormati Bapak Profesor Syahrizal, Ibu moderator juga, Bapak PLH Kemenkumham, Bapak Ibu pejabat struktural di lingkungan Kemenkumham, Bapak Ibu dari tim sahabat pungli Polda Aceh, dan juga teman-teman dari Pokja ya, baik Pokja pencegahan maupun Pokja penindakan, dan seluruh teman-teman dari UPT Kemenkumham di seluruh wilayah Aceh yang berbahagia. Pertama kami mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan oleh teman-teman dari Kumham sebagai pekerja pencegahan, sebagai pekerja pencegahan yang telah berkenan untuk mengundang kami. Sebenarnya Pak Deputi yang akan hadir, tapi karena ada satu hal, kakak ipar beliau di Pagaya Maha Kuasa, sehingga pada hari ini tidak bisa kesempatan untuk hadir di dalam ruangan ini. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi substansi kegiatan kita pada pagi hari ini.
Bu, saya harus berpantun juga nggak ini? Boleh Bapak, silakan. Sebentar, apa kira-kira ini ya? Kok nggak ada ini? Apa nggak ada di Google ya? Udah, kita kemarin makan ikan ya. Makan ikan bawal enak rasanya. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Dia minum air hangat di kedai pramugari, tetap semangat berantas korupsi. Kalau itu nggak ada di Google tuh. Oke sekalian, mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mungkin temanya luar biasa nih ya, pungli dan gratifikasi. Seperti yang disampaikan oleh Pak PLH kami tadi, jadi gratifikasi adalah akar dari sebuah korupsi. Kenapa disebut seperti itu? Nah, mungkin nanti kita secara sekilas kita akan berdiskusi mengapa gratifikasi yang kadang-kadang kita anggap sebagai budaya kita, sebagai hal yang biasa dan terjadi di lingkungan kita sehari-hari, kenapa itu dimasukkan ke dalam salah satu jenis dari tindak pidana korupsi. Baik sekalian, pertama kali tadi ada kuatah tak kenal maka tak sayang tadi ya. Jadi mohon izin, nama saya Nur Cahyo untuk sehari-hari menjadi Kasatgas Korsub untuk wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Riau. Jadi minggu kemarin kita sudah dari Riau, untuk minggu ini kita di Provinsi Aceh. Insya Allah minggu depan di mana Mas? Di Sumatera Barat. Dengan hal dan tema yang sama, yaitu bagaimana mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi next sekilas tentang KPK. Oke, mungkin sebelum berkenalan tentang KPK, di slide mungkin ada komitmen dari Bapak Menteri Kemenkumham Pak Yasona, mungkin di beberapa hari yang lalu, bahwa beliau berkomitmen terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Langsung ditandatangani juga di Gedung Kemenkumham ya, dan juga online dengan semua pejabat Kalkamil Kemenkumham. Itu sebagai bukti bahwa teman-teman dari Kemenkumham mempunyai komitmen yang sangat tinggi, yang dimulai dari pucuk pimpinan tertinggi. Karena itu salah satu kunci dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Kuncinya adalah komitmen dari pimpinan tertinggi. Oke, next lagi. Kalau itu ada foto kami tahun kemarin ya, di kantor mana kira-kira? Apakah Bapak Ibu ada yang masuk di sana? Di Kemenkumham. Sudah muncul? Oke. Jadi itu kegiatan kami tahun kemarin di kantor Kemenkumham yang di Aceh juga. Jadi ada hal yang sama terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi. Alhamdulillah untuk tahun ini kita bisa berjumpa kembali dalam sebuah agenda yang sama, tetap di pemberantasan tindak pidana korupsi. Oke. Jadi sekilas tentang KPK, bahwa sesuai dengan kewenangan kami di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, bahwa kami mempunyai beberapa tugas dan kewenangan, antara lain melakukan supervisi, kemudian melakukan kegiatan penindakan, eksekusi, kegiatan dari pencegahan sendiri, serta koordinasi dan juga melakukan monitoring terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang mana dengan Undang-Undang Nomor 19 tersebut, undang-undang yang terbaru, kami berikan amanah salah satunya yaitu di pencegahan dan juga koordinasi. Bagaimana kita bisa melakukan optimalisasi ya, dan mengajak kepada seluruh ya, masyarakat, seluruh aparat dan sebagainya bersama-sama untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Jadi tidak hanya untuk para aparatur, tapi untuk seluruh komponen bangsa, seluruh komponen masyarakat. Dan
salah satu ya, kunci keberhasilan ya dari pemberantasan tindak pidana korupsi itu dinilai dari beberapa hal ya. Salah satunya terkait dengan apa? Ada yang namanya indeks korupsi yang di Indonesia, ada indeks persepsi korupsi yang tiap tahun juga itu ditampilkan. Itu adalah hasil atau salah satu ukuran kinerja pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang mana di tahun 2022 kemarin kita sempat mengalami apa ya, penurunan, ya. Jadi skornya tadi berapa? 34 dengan rankingnya 110 di antara 200-an negara di dunia. Jadi menunjukkan bahwa upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi masih belum optimal dan harus tetap kita laksanakan secara bersama-sama. Sekali lagi, tugas pemberantasan korupsi tidak hanya tugas dari KPK, tapi juga tugas Bapak Ibu sekalian yang di hadapan kita dan juga seluruh komponen bangsa. Ya. Selanjutnya lagi, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya survei penilaian integritas. Ya. Yang mana survei ini juga pernah dilakukan selama 2 tahun terakhir dan alhamdulillah di tahun ini juga sudah dilakukan ya. Itu online dari kantor pusat Pak ya, kantor pusat, kemudian online dengan seluruh jajaran Kemenkumham dari Aceh sampai dengan di Papua. Intinya bahwa bagaimana melihat atau mengukur persepsi dari masyarakat, dari para pengguna layanan publik terhadap layanan publik yang telah diberikan kepada mereka, khususnya terkait dengan pelayanan publik yang diamanahkan kepada Kementerian Kumham ya, yaitu di bagian imigrasi dan juga divisi yang di bagian masyarakat menurut saya. Dua hal tersebut yang sampai hari ini juga melakukan pelayanan publik. Dan dari surveinya dapat kita lihat bahwa rata-rata masih belum optimal. Untuk rata-rata nasional ya, indeksnya sebesar 71,9 dan alhamdulillah untuk Kemenkumham kira-kira berapa, Bu? Indeks nya berapa? Targetnya tahun ini 82. Jadi kalau rata-rata nasional tahun kemarin kan 71 ini. Target dari Pak Menteri untuk indeks SPI-nya adalah 82 dan itu hasil perolehan dari seluruh wilayah Kemenkumham dari Aceh sampai dengan di Papua nanti. Oke. Jadi ini sebagai tools untuk mengukur ya persepsi dari masyarakat bagaimana pelayanan publik yang telah dilakukan oleh teman-teman Kemenkumham. Akan ditanya kepada mereka, apakah mereka puas, apakah ketika melakukan atau istilahnya bermohon terkait dengan pelayanan publik yang di imigrasi maupun yang di lapas misalnya, apakah mendapatkan misalnya pengalaman yang baik atau yang kurang baik dan sebagainya, apakah pernah diminta sesuatu atau pernah memberikan sesuatu dan sebagainya kepada para petugas dan sebagainya. Itu yang kita lakukan dalam sebuah tools namanya survei penilaian integritas. Jadi masih sejalan dengan tema kita pada pagi hari ini. Jadi target indeks SPI dari Kemenkumham tahun 2023 adalah 80,2. Kalau tahun kemarin sebenarnya sudah lebih dari rata-rata nasional. Jadi mendapatkan skor indeksnya 78,8 tahun 2022. Dan untuk tahun 2023 ini target Pak Menteri yaitu di angka 80,2. Dan itu semua akan terwujud apabila ada kerjasama dari teman-teman sekalian bagaimana melakukan transparansi di dalam pelayanan publik
sesuai dengan aturan dan regulasi yang sudah ditentukan. Dan di poin keempat terkait dengan pemberantasan korupsi terintegrasi. Jadi terintegrasi di sini sebenarnya adalah terintegrasi antara pencegahan dan juga penindakannya. Kalau selama ini yang paling tren, yang paling viral ya, ketika di medsos, televisi dan sebagainya, pasti dari sektor penindakan, ada OTT dan sebagainya, ya kan? Ada yang berbaju urinan dan sebagainya, itu hampir tiap hari ditayangkan di media. Tetapi kalau kegiatan seperti ini, ya, paling hanya ditayangkan 2-3 menit. Setelah itu kadang-kadang tidak terdengar lagi. Kadang-kadang tidak terdengar lagi. Walaupun sebenarnya kegiatan seperti ini efeknya malah lebih luar biasa daripada kita melakukan penindakannya. Kegiatan pencegahan ini mungkin yang paling penting, karena kalau kata dokter mencegah lebih baik daripada mengobati kan, intinya sama dengan seperti ini. Sebenarnya fungsi dari pencegahan sendiri untuk menciptakan bagaimana orang untuk tidak memperbuat korupsi, intinya di sana. Dan dari angka statistik ya, yang didapatkan dari ini teman-teman di Bank KPK, bahwa perkara korupsi yang ditangani oleh KPK dari tahun 2004 sampai dengan 2022 itu mungkin bisa disaksikan di layar sebanyak 1.351 ya, 1315 perkara, yang sebagian besar apa? Sebagian besar berasal dari apa kira-kira? Dari jenis tipikor apa? Sebagian besar berasal dari gratifikasi dan penyuapan. Jadi dari 1,3 tadi, 1.300 itu 950-nya itu berasal dari gratifikasi atau penyuapan. Dan yang kedua yaitu di pengadaan barang dan jasa. Dan yang ketiga di penyalahgunaan anggaran. Itu yang paling besar yang sampai dengan hari ini. Bahkan kita terakhir yang kita lihat yang agak viral, yang Menteri Kominfo Pak ya, itu juga tak jauh-jauh dari sana, peristiwa penyuapan dari sektor pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa. Oke, next lagi. Untuk jabatan tersangka korupsinya, jadi kami juga mengklasifikasi. Kalau yang tadi kan berdasarkan dari jenis tindak pidana korupsinya, sekarang berdasarkan jabatan dari tersangka yang ditangani oleh KPK saja ini, belum termasuk oleh aparat penegak hukum yang lain. Itu sebagian besar memang dari mana? Dari teman-teman legislatif, DPR, DPRD dan sebagainya, cukup banyak. Kemudian dari eselon 1, 2, 3 yang sebagian besar adalah ikutan ketika eselon 1 atau pimpinan tertingginya terjaring atau terjerat korupsi ya, sebagai ikutan. Misalnya Pak Menterinya dan sebagainya. Kadang-kadang yang berperan serta siapa? Misalnya Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasanya. Kemudian ada eselon 2-nya misalnya, mungkin ada eselon 3-nya misalnya kepala bagian apa lagi dan sebagainya dan sebagainya. Itu. Kemudian Bupati sama Wali Kota sebesar 155 dan bisa dilihat di layar, termasuk juga ada dari sektor swastanya. Kenapa sektor swasta juga bisa dijerat? Karena posisi mereka sebagai pihak siapa? Pihak pemberinya. Kalau dari DPR, DPR dan sebagainya eselon 1, 2, 3 sebagai pihak penerima namanya. Kalau dari sektor swastanya kebanyakan dari pihak pemberi, dan nanti akan ada hubungannya dengan pungli gratifikasi dan sebagainya. Karena sopirnya pasti dua, ya, pasti ada dua pihak ketika terjadi pungli sama gratifikasi. Pertama pasti ada pihak pemberi, dan yang kedua pihak penerima. Dan pihak penerima di sini yang dimaksud oleh Undang-Undang Tipikor adalah para penyelenggara negara dan juga para pegawai negeri
berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi penyelenggara negara dan pegawai negeri. Jadi termasuk yang ada di ruangan ini semua adalah termasuk dari subjek pasal-pasal undang-undang tindak pidana korupsi. Oke, mungkin nanti mohon maaf kalau ada yang salah mau dikoreksi, karena yang kami hadapi di depan Bu, ini para ahli hukum semuanya. Ya, ketika ada 100 para ahli hukum, mungkin ada berapa? Mungkin lebih dari 200 opini dari hukumnya. Itu nggak bisa. Menurut saya bisa, menurut sana nggak bisa dan sebagainya. Dari 100 ahli hukum, pendapatnya bisa lebih dari 200. Tapi yang penting adalah bagaimana menegakkan hukum secara benar tadi. Oke, kita lihat di depan. Kalau ini karena saking banyaknya ini anggota DPR, ada juga yang korupsinya secara berjamaah. Jadi satu DPRD misalnya di sebuah kota yang di Malang, itu semua DPRD-nya juga terpaksa bersekolah di KPK. Itu kita agak bersekolah karena apa? Ya kalau bisa lulus Pak, ya alhamdulillah bisa lebih baik dari sebelumnya. Bahkan apa? Insya Allah bisa lebih baik dari kita juga. Ketika memang terpaksa atau ya karena takdirnya juga ya dipaksa bersekolah di KPK, mudah-mudahan setelah keluar dari sana bisa menjadi pribadi yang berintegritas dan mempunyai kompetensi. Harapannya bisa seperti itu. Next lagi, ini seorang pejabat yang diduga melakukan praktek korupsi ya. Ya, udah betul gambarnya Mas? Oke, jadi kalau di Jepang sana Pak, ya, kalau kelihatan ada orang yang disangkakan, oh ini berbuat korupsi, dia nggak akan ragu-ragu, langsung apa? Bunuh diri mereka. Kalau di Korea gimana? Kalau di Korea mereka minta maaf dan siap-siap untuk mengundurkan diri sambil menunggu dan sebagainya. Kalau di negara Indonesia gimana? Kira-kira gimana? Ini pasti konspirasi untuk menjatuhkan saya. Saya tidak rela ini pasti fitnah dan sebagainya. Itu. Pokoknya nanti kalau ada hal yang berat, nanti tolong tanyakan kepada pengacara saya. Mungkin sambil begini-begininya. Nanti tunggu saya di berikutnya sambil dalil kayak gitu. Itu yang banyak kita temui sehari-hari ini di depan kantor KPK. Karena kantor KPK itu yang di lantai bawah sebagian besar sudah berubah Pak menjadi apa? Kantor surat kabar dan juga media massa. Jadi kita di sana ada tempat khusus itu untuk para wartawan, itu 24 jam di sana. 24 jam di sana. Sehingga kalau ada mobil yang agak aneh-aneh masuk dan sebagainya, ya mungkin sejam sebelumnya mereka sudah menunggu di sana. Siapa tokoh yang berbaju oranye yang turun dari mobil, itulah itu target dari mereka. Oke. Next lagi sebelum kita lanjutkan, ini sekedar mengingatkan nih kan, sekedar mengingatkan karena itu juga sebuah pintu masuk juga nih dalam upaya pemberantasan tindak korupsi. Itu terkait dengan pelaporan LHKPN. Jadi jangan dikira pelaporan LHKPN itu hanya sekedar kertas biasa, tapi ini sebenarnya adalah sebuah pernyataan, sebuah kejujuran dari kita, ya berapa jumlah kekayaan yang kita miliki. Jadi kalau kita canangkan besar kita tidak masalah. Itu. Jadi sejujurnya sesuai dengan apa yang kita punyai. Karena sebagian besar juga kadang-kadang hanya sekedar kewajiban, yang penting saya lapor, Ya padahal kalau profesor ketika kerja, kan itu sebagai apa? Sebagai latihan ketika di dunia. Sebelum nanti hartanya, kekayaannya, waktunya ditanya di alam kubur nanti. Itu sebagai latihan. Kamu punya harta berapa, gajimu berapa dan sebagainya. Kalau di dunia mungkin apa? Masih bisa kita revisi.
Tapi kalau sudah masuk di alam dasar dan sebagainya, tidak ada kata untuk bisa kembali lagi. Jadi LHKPN mudah-mudahan bisa menjadi concern bagi kita sekalian. Ya. Minimal kita mengetahui jumlah kekayaan kita sebenarnya dan yang sudah bisa kita berikan untuk orang lain juga. Oke, berbicara tentang tidak pidana korupsi, ya. Mungkin seperti sambutan dari Pak PH tadi, banyak menyebutkan terkait dengan jenis tindak pidana korupsi yaitu gratifikasi. Jadi sebenarnya jenis tindak pidana korupsi itu menurut undang-undang tindak pidana korupsi ada 30 jenis, cukup banyak, ya, yang dikelompokkan menjadi 7 kelompok besar. 7 kelompok besar. Oke, jenis-jenisnya apa aja? Yang pertama yaitu yang mungkin kita sudah familiar semua, pasti merugikan keuangan negara, kan? Kerugian keuangan negara, mungkin banyak yang sudah paham, ya kan? Yang kedua terkait dengan suap menyuap. Yang ketiga terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Oke, yang keempat terkait dengan pemenasan. Nah, saya nggak tahu apakah mirip-mirip dengan yang sebenarnya gratifikasi ini. Pungli tadi atau gimana? Nanti akan kita diskusikan secara bersama-sama. Yang kelima terkait dengan perbuatan curang. Yang keenam yaitu terkait dengan konflik kepentingan dalam pengadaan. Itu yang cukup banyak terjadi, terutama di pemerintah daerah. Konflik kepentingan dalam pengadaan. Oke. Dan yang terakhir adalah gratifikasi. Ini kenapa kami taruh di paling ujung, yang di nomor 7, karena kita semua akan sepakat bahwa gratifikasi inilah menjadi awal dari ke-6 jenis tipikor yang lain tadi. Karena gratifikasi di sini adalah menjadi sebuah akar dari terjadinya tindak pidana korupsi. Oke, bisa kita lanjutkan Bapak Ibu? Atau ke Bu Moderator, kalau dipotong saya silakan dipotong. Oh, masih ada 5 menit ya, masih ada 5 menit lagi. Oke, berbicara tentang potong-potong saya baru ingat tadi. Pertanyaan berikutnya juga ini, misalnya ini Bapak Ibu mendapatkan gaji apa namanya, THR dan gaji yang mau kita terima apa nih? Gaji 14 ya? Ya, gaji 14 misalnya. Kemudian sudah diterima di rekening Bapak Ibu langsung. Kemudian apa? Pak Kabak TU menginformasikan nanti yang sudah menerima mohon untuk diisi listnya itu. Kalau eselon 3 ya mungkin 1,5. Kalau eselon 4 cukup 1 juta. Kayak gitu-gitu nanti jadi boleh ditanya ke dalam forum, kira-kira masuk murni atau enggak? Nah, kira-kira masuk pungli atau enggak? Ya kan? Dan ketika itu terjadi, kemudian ada yang melaporkan kepada Polda misalnya. Nah, diproses atau tidak itu? Oke. Atau mohon maaf kejadian yang di ESDM. Di Kementerian SDM itu apa? TPP itu apa ya? Tunjangan penghasilan, tambahan penghasilannya. TPP-nya ternyata apa? Dipotong. Itu dipotong, tapi ternyata kayaknya bukan dipotong sih. Kan baru proses belum final kan. Baru dugaan sementara. Jadi tidak boleh kita sampaikan kepada publik kan, baru dugaan dan sebagainya. Jadi berbicara tentang gratifikasi tadi tentunya juga sangat menarik, sehingga ini khusus untuk di sesi ini kan judulnya saja pungli dan gratifikasi. Kenapa tema itu jadi populer dan kenapa temanya bukan merugikan keuangan negara misalnya? Nah, itu yang tema yang cukup menarik yang bisa kita bahas pada diskusi kita pagi hari ini. Jadi ini Pak, ini next lagi yang di slide saya kan bagaimana cara membedakan antara suap, pemerasan dan gratifikasi. Kalau paling gampang, udah terutama untuk bapak-bapak ini, 3 hal tersebut kita singkat saja. Biar ingat namanya apa? SPG.
ya kan? Kan kalau SPG itu kayak cewek gitu Pak ya, yang seks dan sebagainya. Iya, itu seperti itu. Jadi S-nya suap, P-nya pemerasan, G-nya gratifikasi. Jadi 3 hal itu nanti ya, merupakan jenis tindak pidana korupsi yang mungkin banyak di keseharian kita, yang akan banyak kita temui dalam praktek kita sehari-hari dalam kerja sebagai ASN maupun tugas khusus sebagai tim cyberbullying. Oke. Jadi sebenarnya ya banyak persamaannya. Pasti yang pertama ada 2 pihak ini. Ada pihak pemberi dan pihak penerima. Pihak pemberi sini luas ini, bisa masyarakat, bisa pemohon perizinan, bisa juga sama ASN juga dan sebagainya. Tetapi untuk pihak penerimanya memang dibatasi. Hanya untuk pegawai negeri dan penyelenggara negara. Sehingga Bapak Ibu yang minimal berseragam biru ini masuk dalam kategori ini bisa sebagai pihak penerima. Dan yang diatur oleh undang-undang adalah ya, yang dilarang sebagainya adalah dari pihak penerimanya, dari segi penyelenggara negara dan pegawai negerinya. Jadi perbedaannya tadi tetap ada 2 belah pihak, cuma yang membedakan keduanya adalah bahwa untuk gratifikasi ini ya unsurnya sama, ini ada pihak pemberi dan juga pihak menerima, tetapi dalam penerimaannya tidak diperlukan meeting of mind-nya, tidak perlu harus saling kenal, tidak perlu harus berhubungan dan sebagainya ya. Dan tidak harus bersifat transaksional. Itu gratifikasi. Contohnya misalnya apa ya? Yang paling gampang misalnya dari dosen di kampus misalnya, misalnya ada seorang mahasiswa sering memberikan sesuatu kepada dosennya misalnya. Padahal apa? Dosennya sendiri tidak akan peduli nih. Dia mau dapat nilai A, mau dapat nilai C sebagainya tidak akan peduli. Tetapi ketika dosennya ini sebagai pihak penyelenggara negara atau sebagai pegawai negeri, maka dia terkena yang namanya pasal gratifikasi. Ya. Karena pihak pemberi tadi mahasiswa ya, itu mempunyai pikiran bahwa Pak dosen ini punya kekuasaan untuk meluluskan atau tidak meluluskan saya sebagai mahasiswa. Kan nggak akan mungkin diberikan kepada satpam kampus ya, nah, itu saja diberikannya kepada dosen pengajarnya, atau tidak akan diberikan kepada para dosen yang lain yang bukan di jurusannya. Nah kalau diberikan kepada dosen lain mungkin apa? Dia bersifat memberikan sedekah kepada semuanya, hal yang lain lagi. Tapi kalau untuk suap itu pasti transaksional, ada ijab kabulnya, ada permintaan dan juga ada menuliskan permintaannya, itu ada ya dan tidaknya. Fungsinya Pak, misalnya permohonan maaf nih, misalnya di imigrasi misalnya untuk mempercepat proses, Pak saya minta tolong Pak, misalnya yang seharusnya 6 hari mungkin setengah hari saja diberikan sesuatu, ya sudah, itu bukan gratifikasi lagi, tetapi sudah masuk ke ranah penyuapan karena ada transaksional di sana. Tuh, kalau pemerasan yaitu balik, yang paling berkuasa adalah pihak apa? Yang meminta tadi. Pihak yang meminta. Pihak yang meminta di sini kalau di dalam undang-undangnya adalah pihak yang meminta adalah para pegawai negeri atau penyelenggara negaranya yang aktif untuk meminta kepada ya bisa kepada masyarakat, kepada pemohon, swasta dan sebagainya. Jadi yang aktif adalah ini unsur pegawai negerinya atau penyelenggara negaranya di sini. Jadi intinya untuk gratifikasi tadi ya, jadi sebenarnya makna gratifikasi di pasal 12 itu secara undang-undang tindak pidana korupsi itu bersifat netral. Dan mohon maaf, di penasihat kami termasuk yang kita minum hari ini adalah
sebenarnya adalah gratifikasi. Yang saya minum tadi dulu adalah gratifikasi, karena bersifat netral. Tetapi gratifikasi bisa berubah menjadi suap, nah, ketika ada unsur-unsur yang terpenuhi, yaitu bahwa penerimaannya berhubungan dengan jabatan dan juga berlawanan dengan tugas atau kewajibannya. Kuncinya ada di sana. Jadi kenapa hukuman dari gratifikasi lebih tinggi dari penyuapan? Karena sebenarnya di pasal 12C-nya diberikan kesempatan, ya, diancam dengan para penerima gratifikasi diancam dengan hukuman yang cukup tinggi. Tetapi di pasal berikutnya dinyatakan pasal tersebut bisa hapus manakala ketika pihak penerimanya melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja, sehingga ada perlindungan dari negara sebenarnya, dari pemerintah untuk para penerima gratifikasi, ya kan, dan sebagainya, diberikan kesempatan 30 hari kerja untuk memikirkan, dibawa pulang ini gratifikasi atau sedekah, ya, diberikan kesempatan selama 30 hari kerja ini. Tetapi ketika itu tidak dilakukan, maka hukumannya bisa lebih tinggi dari peristiwa suap, dan pihak pemberinya pun juga diberikan pidana juga. Intinya di sana. Jadi intinya gratifikasi itu pemberian dalam arti luas dan pada awalnya bersifat netral, tetapi bisa dianggap ke arah suap manakala terpenuhi unsur-unsur tadi. Mungkin itu sedikit pengantar yang bisa kami sampaikan, ya. Mudah-mudahan bisa menjadi pengantar diskusi kita pada hari ini. Ya, walaupun secara ilmu saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, para ahli hukum di sana, itu, tetapi intinya bagaimana kita bisa bersama-sama untuk menegakkan pasal-pasal gratifikasi ini. Karena pada dasarnya pemberantasan korupsi adalah sebuah jalan yang sunyi, tidak disukai orang, ya kan? Tidak banyak orang yang mau karena jalannya sunyi tadi, Pak. Tetapi apabila kita bisa berjalan bersama-sama di sana, insya Allah akan ada jalan yang menjadi terang dan kita bisa bersama-sama untuk meningkatkan akuntabilitas dan melakukan upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian pengantar dari kami, ikan sepat, ikan batin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan kalian buat narasumber kita yang pertama. Jadi terbukalah wawasan kita ya, khususnya gradasi dari gratifikasi, pungli, yang mana penyuapan ya Pak ya. Kemudian jalan yang sunyi itu sangat berkesan ya, dan realita dengan kehidupan kita. Nah baik, langsung saja kita mintakan kesediaan dari Bapak narasumber kita yang kedua, Bapak Profesor Dr. Syahrizal Abbas MA, berkenan untuk memberikan pandangan dan wawasan pada kami Bapak. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati PLH Kakanwil Kumham Aceh dari Inspektorat, kemudian narasumber dari KPK Mas Arif, Ibu Moderator. Saya tidak diberitahu berapa menit, kalau 5 menit pun jadi gitu, nggak usah banyak-banyak gitu. Bapak Ibu pejabat di lingkungan Kanwil Kumham Aceh, pejabat tinggi pertama, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Tadi sudah cukup banyak hal disampaikan oleh Mas Arif berkaitan dengan pungli, penyuapan, gratifikasi, dan bagaimana kerangka kerja KPK dalam rangka pemberantasan korupsi. Kita tentu sangat memahami dan terima kasih atas penjelasan dari Mas Arif tadi. Saya coba menyampaikan sedikit saja berkaitan dengan bagaimana sesungguhnya
pungli dan gratifikasi itu terjadi dan akar penyebabnya apa yang sesungguhnya. Tadi kita di topik ini membangun integritas. Ya. Oleh karena itu di dalam presentasi ini singkat saja saya mencoba untuk bicara berkaitan dengan bagaimana sesungguhnya pungli, penyuapan, gratifikasi, atau dalam konteks yang lebih makro tadi kita sebut saber pungli, itu dari persepsi ajaran agama dalam konteks ini Islam. Mungkin Bapak akan tanya, apa argumentasi kok itu yang diangkat? Pungli dalam konsepsi ajaran agama Islam. Argumentasi pertama adalah masyarakat bangsa Indonesia adalah orang beragama dan tidak ada tempat orang tidak beragama di Republik ini. Itu satu. Oleh karena itu setiap langkah warga bangsa pasti dia menjadikan agama sebagai preferensi dalam kehidupannya. Oleh karena itu mau tidak mau dalam segala aktivitas baik di masyarakat maupun di penyelenggara negara tidak bisa dilepaskan dari nilai ajaran agama, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Kenapa topik ini kita angkat? Kemudian yang kedua, kalau dari catatan catatan KPK tadi, itu kalau kita periksa identitasnya adalah orang yang beragama. Ya kan? Ada orang beragama, periksa identitas Mas Arief, periksa semua. Pasti mereka adalah orang yang beragama. Tetapi ternyata orang beragama itu melakukan tindakan yang melanggar norma agama. Jadi oleh karena itu kita angkat topik ini. Kita mau cari akar sesungguhnya apa penyebabnya. Yang ketiga, karena tadi bahwa orang yang melakukan tindak pidana korupsi, pungli, gratifikasi, penyuapan adalah orang beragama, ada pertanyaan lanjutan. Sejauh mana agama itu mempengaruhi perilaku dia? Kan gitu. Atau agama itu hanya simbol saja? Kalau kita salat dalam beragama Islam, salat hanya ritual saja, atau kewajiban lahiriah saja, tidak membawa pengaruh di dalam pikiran, dalam kenyataan, dalam perilaku. Ini ada apa sesungguhnya? Jadi paling tidak ada 3 atau 4 argumentasi kenapa kita bicara pungli, gratifikasi, korupsi dalam perspektif ajaran agama. Jadi kita ingin review pengamalan ajaran agama di dalam kehidupan masyarakat kita, atau kita review apa yang kita kerjakan ini sudah menyentuh substansi ajaran agama atau tidak. Yang kita kerjakan selama ini menyusun sejumlah regulasi, membuat aturan untuk pencegahan, membuat aturan untuk penindakan, itu sesungguhnya instrumen. Instrumen itu bisa berubah, instrumen itu bisa dilanggar, instrumen itu bisa ditinggalkan ketika orang, karena yang membuat instrumen juga orang. Oleh karenanya kita sekarang ini kalau ingin membenahi, mencegah, melakukan penindakan terhadap tindak pemberantasan korupsi, menurut saya yang harus dibenahi orang yang beragama itu. Jadi kita mau lihat seperti apa sesungguhnya agama memberi penjelasan terhadap perbuatan tadi, dan seperti apa sebetulnya kita melakukan kegiatan-kegiatan ini yang mereferensi agama sebagai bagian dari ini. Oke.
Itu topik. Kenapa kalau ditanya nanti, kenapa topik ini dibicarakan saber pungli dalam perspektif ajaran Islam? Kemudian kenapa konteks ajaran Islam ini? Karena di Aceh, Mas, ya, Aceh ini sudah menjadi kristalisasi dalam kehidupan masyarakat Aceh itu ajaran agama Islam bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mereka. Jadi oleh karena itu kita mau lihat ini masyarakat Muslim di Aceh, bagaimana mereka menjalani ajaran agama. Kenapa sekarang masih banyak juga orang yang beragama Islam, maaf saya sampaikan, bermasalah dengan hukum, terutama dalam konteks pungli, konteks penyuapan, gratifikasi dan tindak pidana korupsi. Jadi itu beberapa catatan awal, dan nanti kalaupun mau kita diskusi saya akan sampaikan karena waktunya ini bisa dibuka ya, bisa ya. Oke, saya pikir nggak usah banyak sekali, kita mau diskusi lebih banyak. Nanti itu bisa di-share saja ke kawan-kawan ya. Jadi saya tidak berdiri di situ, bisa saya izin Pak PLH, ini bisa di-share ke kawan-kawan. Ini secara normatif sesungguhnya. Yang saya sampaikan itu adalah normatifnya ajaran agama. Karena waktu tidak terlalu banyak, itu tadi saya sampaikan parts pertama itu adalah argumentasi kenapa kita bicara saber pungli perspektif ajaran Islam. Part yang kedua, bagaimana sebetulnya Islam itu memberi penjelasan terhadap pungli, mungkin penyuapan, gratifikasi dan korupsi. Terminologi itu, 4 macam terminologi itu tidak dikenal dalam nomenklatur Islam, sejarah Islam. Kalau kita mau bicara di dalam kitab-kitab fikih, Islamic jurisprudence itu tidak mengenal terminologi korupsi, corruption ya, atau gratification, itu tidak ada di dalam sejarah, di dalam literatur Islam. Tapi apa yang mungkin sama substansinya, ada yang kita sebut dengan rishwah, rashi wal murtashi, penyuap dan penerima suap. Jadi dalam terminologi sejarah itu dikenal dengan terminologi rishwah. Itu bisa bermakna penyuapan, ya, bisa bermakna gratifikasi, dan bisa juga dibuat dalam konteks yang lebih besar, dalam konteks korupsi. Tapi ada terminologi lain, bukan hanya terminologi rishwah. Misalnya terminologi dalim, dulmun. Itu dalim, mengambil harta orang secara tidak sah, tidak sesuai dengan norma dan aturan, itu disebut kategori dalim, dulmun. Jadi melakukan eksploitasi harta orang lain secara tidak sah, itu masuk kategori dalim. Jadi ada kata dalim, ada kata rishwah, dulmun dan rishwah. Dan sebetulnya banyak juga kata-kata lain, terminologi dalam ajaran Islam itu yang dikembangkan, dan itu sangat luas maknanya. Intinya nanti perlu juga ada terminologi juga di dalam Islam itu yang namanya hadiah. Nah ini kan berhimpit ya. Ada namanya sedekah, ada namanya hibah, ada namanya pemberian, ongtia. Tetapi ini harus hati-hati juga. Nanti maaf ini gratifikasi, kan ini enggak, ini hadiah, kan ada konsepsi dalam Islam. Oh ini sedekah saja, ini ada pemberian saja. Tapi ingin saya sampaikan, di dalam studi hukum Islam ini, kalau bicara tentang tindakan rishwah, tindakan dulmun, dalim, atau tindakan batil, itu ada kaitannya dengan kekuasaan dan kewenangan. Tapi kalau kaitan dengan hadiah, tidak ada kaitan dengan kekuasaan atau kewenangan seseorang itu. Sedekah juga begitu, hibah juga begitu, pemberian juga begitu.
Jadi seseorang itu memberikan sesuatu karena orang lain itu ada kekuasaan dan mempengaruhi keputusannya, itu masuk kategori zalim dalam konteks itu. Tak masuk dalam kategori hadiah, tidak masuk dalam kategori hibah, tidak masuk dalam kategori sedekah. Atau seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain agar dia mendapatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu juga tak masuk dari hadiah, tak masuk dari hibah, tak masuk dari pemberian. Itu masuk dalam konteks riswah atau suap dan seterusnya. Jadi mudah sekali membedakannya. Pada pemegang otoritas, kekuasaan dan kewenangan. Dan apa yang diberikan itu memiliki keterkaitan dengan harapan sesuatu, bos. Kalau nggak ada harapan sesuatu, itu pasti dikatakan, apa mungkin saya memberikan sesuatu kepada Mas Arief agar saya tidak diperiksa, karena Mas Arief punya kekuasaan memeriksa dalam konteks itu misalnya. Kalau nanti Mas Arief tidak ada lagi jabatan di KPK, kalau saya memberikan sesuatu dan tidak ada lagi kaitan dengan kewenangan Mas Arief, itu namanya hadiah saja. Ini penyebab utamanya ini adalah ada kekuasaan, ada kewenangan, ada otoritas yang mempengaruhi sesuatu dan bisa mengambil kebijakan dan keputusan sesuatu. Itu sebetulnya penyebab. Jadi oleh karena itu kalau hadiah, ya biasa seorang ibu dia pulang ke kampung, ya beri hadiah kepada makciknya, ya biasa. Karena tidak ada kaitan dengan kekuasaannya, tidak ada kaitannya mempengaruhi keputusannya. Itu hadiah. Ini kadang-kadang kita juga bicara tentang sedekah. Nggak apa-apa Mas Arief, ini sedekah saja. Ya beda konsepnya. Kalau sedekah itu pemberian seseorang kepada orang lain atau sekelompok orang atau satu institusi yang tidak ada kaitan dengan kepentingan duniawinya, tapi yang ingin mendapatkan nilai pahala di sisi Tuhan. Itu saja. Jadi sebetulnya mudah sekali kalau kita mau identifikasi mana perbuatan yang zalim, mana perbuatan riswah, mana perbuatan hadiah, mana perbuatan sedekah atau hibah. Jadi konsepsi-konsepsi ini yang sering dibalut-balutkan lah, dibuat-buat seolah-olah kami berlindung di balik hadiah gitu kan, atau di balik sedekah gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Kenapa Quran atau hadis itu melarang perbuatan penyuapan? Kenapa Quran atau hadis itu melarang tindak pidana zalim, korupsi, riswah dan seterusnya? Pertama, ya, kalau kita sebut secara normatif, Quran itu jelas menyebut, maaf saya sampaikan dalam teks Quran, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu memakan harta yang kamu peroleh itu secara batil. Itu pernyataan Quran. Artinya apa? Walaupun kata di situ memakan, jadi ada orang berpikir begini, Pak PLH, ini memakan kan makan saja, kalau dikasih kan tidak makan. Misalnya dikasih handphone kan tidak ada makan, ya, dikasih fasilitas hotel kan tidak ada makan, ya kan? Nah, jadi ada orang yang berpikir seperti itu. Jadi karena Quran menyatakan wala ta'kulu, jangan kamu makan harta di antara kamu yang kamu peroleh itu secara batil. Nah, ternyata kata makan itu mulai dari mendapatkan sesuatu sampai mendapatkan fasilitas itu masuk kategori makan. Itu ditafsirkan oleh ulama. Jadi bukan sekedar makan, minum, dikasih air itu. Nanti kasih fasilitas hotel nggak masuk kategori itu, aman gitu kan? Tidak. Quran menyebutnya seperti itu. Nah, itu dasar. Nah, kalau Quran sudah menyatakan tidak boleh dan itu larangan besar, maka ancaman pun besar. Hadis Nabi, ar-rashi wal murtashi finnar, pemberi suap, penerima suap, posisinya di neraka. Ini jawabannya normatif. Tapi kenapa orang tidak begitu
Apa tidak tahu itu ayat itu? Apa tidak tahu hadis itu? Mungkin sebagian besar orang muslim tahu. Saya tidak katakan semua, sebagian besar tahu. Tapi kenapa dia perilaku juga masih melakukan itu? Apa penyebabnya? Nah, kembali lagi kepada bab 1 itu tadi, bahwa ternyata ada satu yang kita lupa di dalam beragama itu, bahwa apa yang kita lakukan itu harus dipertanggungjawabkan di hari akhir. Maka kalau kita bicara dalam konsepsi agama, sering disebut amantu billahi wal yaumil akhir. Kita beriman kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Kenapa setelah amantu billah tidak kepada rasul, kepada malaikat itu ada beberapa kata saja, jumlah ayat saja. Tapi yang paling banyak itu hari akhir. Rupanya kita tidak yakin betul dengan hari akhir itu. Normatifnya kita percaya, tapi kita tidak yakin betul bahwa ada hari akhir nanti yang diminta pertanggungjawaban kerja di dunia. Normatif kita paham tahu semua, tapi keyakinan itu tidak terlalu meresap di dalam perilaku kita, di dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu orang yang beragama tadi masuk dia melakukan tindak pidana korupsi, penyuapan lagi pada seterusnya. Kalau kita sadar betul, jangan sekarang hari akhir di akhirat di kubur saja ada masalah, mungkin kita akan berhenti. Maka oleh karena itu Nabi sering mengajak kita semua untuk sering-sering melihat orang sakit. Silahkan Anda kunjungi orang sakit. Atau Nabi juga sering meminta umatnya untuk senantiasa melakukan takziah kepada orang mati. Atau paling tidak Anda sering berkunjung ke rumah sakit. Jadi lihat orang sakit, takziah, dan kunjungi, sering lihat ke rumah sakit. Itu yang menimbulkan, yang memancarkan semangat bahwa kita akan percaya dan yakin betul adanya hari akhir. Jadi kalau tidak sering seperti itu, kita menganggap ya tidak ada masalah. Ya orang meninggal biasa saja. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kita orang beragama tapi masih melakukan itu? Kita mungkin juga sudah sering takziah, sering juga ziarah kubur, tapi kok masih juga kembali lagi. Satu problem, satu hal yang paling mendasar adalah di kepala kita itu dipengaruhi oleh paradigma kapitalisme dan materialisme. Itu di kepala kita. Jadi yang sifatnya spiritualisme, imaterialisme tidak mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Maaf saya sampaikan, kalau sesuatu diminta kepada kita, kita akan convert. Apa kompensasi material? Selalu begitu kita. Dalam konteks paradigma, jarang kita perhatikan apa kompensasi sosial, apalagi kompensasi spiritual. Kenapa begitu? Karena di kepala kita, di paradigma kehidupan kita adalah paradigma materialisme dan rasionalisme, individualisme. Bukankah Islam juga mengharuskan adanya material? Iya. Apakah Tuhan tidak meminta kita untuk mengumpulkan harta? Iya. Jadi nanti jangan apa ini kita sudah mulai spiritualisme, sudah mulai imaterialisme, sudah mulai kita memperhitungkan nilai social compensation, ya. Tidak lagi ada materialisme. Jadi artinya kita kembali, tidak lagi berkaitan dengan harta, kita pindah uzlah ke hutan. Tidak seperti itu juga. Karena ajaran Quran, hadis memberikan keseimbangan kepada kita. Tidak mungkin kita bisa bantu infak, sedekah, zakat dan seterusnya, bahkan ibadah haji kalau kita tidak memiliki harta. Tapi satu jalan yang diberikan Tuhan, dapatkan harta itu secara sah, secara halal, secara baik, tidak menzalimi orang lain, dan Anda pergunakan untuk kepentingan kebaikan dan kemaslahatan. Itu pagar yang diberikan oleh ajaran agama, yang mudah-mudahan kita bisa mengikuti pagar itu. Jadi kita sekarang kalau membangun integritas, saya masih memiliki keyakinan
kita harus perbaiki paradigma dalam kehidupan kita, paradigma dalam beragama. Kita tidak semata-mata menilai sesuatu itu berdasarkan material. Kita harus memperhitungkan nilai sosial kapital dan spiritual kapital. Kalau tidak ada itu, maka kita akan terus orang beragama, KTP beragama, mungkin kita akan tulis kiai, mungkin kita akan tulis tengku, tapi kita akan melakukan tindak pidana, tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma agama. Jadi kalau kita mau simpulkan awal ini, pertama kita harus melakukan perubahan dalam paradigma beragama. Kemudian yang kedua, termasuk di dalamnya kita harus melakukan review tentang keyakinan pada hari akhir, karena kita diminta pertanggungjawaban apa yang kita jalankan sekarang ini. Yang ketiga, menurut saya, membangun integritas, melakukan saber pungli, mencegah gratifikasi, mencegah korupsi, itu harus didasarkan pada norma dan ajaran agama yang benar dan tepat. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah itu akan lebih baik kehidupan masyarakat kita. Dan apa yang tadi saya sampaikan bahwa regulasi, undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, itu semuanya adalah instrumen yang bisa membantu, tetapi hakikatnya tetap tergantung kepada orang, humans. Kalau human itu baik, maka regulasi itu akan berjalan dengan baik dan efektif. Tentunya pada akhirnya akan membawa kebahagiaan, kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat bangsa dan negara Republik Indonesia. Saya pikir itu saja catatan saya. Mohon maaf sekali lagi, mungkin sudah lewat dari waktu yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan buat Profesor Syahrizal Abbas MA. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang beliau sampaikan. Dari terminologi juga tergambarkan gradasi dari yang mana hadiah, yang mana sedekah, Prof ya, yang mana suap dan sebagainya. Nah baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan membuka sesi tanya jawab. Kami harapkan semua. Wah mulai. Waduh, siapa ini ya? Yuk kita tepuk tangan dulu nih. Bapak Pungli. Izin Ibu, saya nggak permisi. Iya. Bapak Bapak Pungli? Iya, saya korban pungli. Wah, ngeri. Ini ada KPK loh Pak. Saya juga harta karun orang Aceh. Wah, harta karun orang Aceh. Oke. Silakan Pak, silakan. Satu-satunya tinggal pembaca hikayat yang muda. Oke, yang lain baik. sudah ada. Maka izinkan Ibu. Wa mulai illallah, ya Tuhanku ya nutulung kamu ni bau ronyo ya bisi walasi jahra dengan bismillah balun pupun lun lake ampun si barang desa lun lake ampun bak sidro Tuhan yang wujud alam langit dan dunia, yang wujudlah dengan darat dumlat batat aso dunia. Dia tak pujo yang kesidro Tuhan kema dia yang selawat tak baca tamu selawat ke Nabi Muhammad dapat syafaat bak padang maca uro dudo nang ro akhirat buru ke tempat dalam syurga paruhaba ma jino lempupun sedara long mandum semua. Ini karena tadi ada yang menyampaikan banyak tamu yang dari luar Aceh, maka izinkan saya mentranslate bahasa Aceh ini yang sudah saya tulis, saya translate ke dalam bahasa Indonesia agar ngerti semua.
Hikayat ini penyambung lidah rakyat yang semakin melarat masa ke masa. Keadilan seperti kehilangan tempat di negeri yang hebat bernama Indonesia. Ini saya buka senjata dulu. Senjata ini warisan Endatu yang ditabung wahai saudara. Ya panci. Ini saya pungli, ini punya mak tuan saya ni. Dari ujung timur sampai ujung barat, kehidupan masyarakat tidak merata. Semua tahu hadirin wal hadirat, apalagi pejabat yang bekerja di instansi negara. Capek juga saya terjemahkan karena bahasa Aceh harus saya translate dengan bahasa Indonesia. Kalau nanti bercampur-campur wahai tuan, maafkan saja, maklum saya masih muda. Namun yang aneh, penyakit semakin berkurap, tak sembuh-sembuh walau sudah lama. Penyakit itu tunggu seperti tak ada obat. Begitu ibarat saya umpama, lihatlah pungli juga korupsi semakin menjadi-jadi di negara kita, yang melakukan rata-rata pegawai negeri menguntungkan diri sendiri, menumpuk harta. Efek dari itu, ini contoh saya pribadi. Wahai tungku, setiap hari kamu dengan Maidara. Maidara itu istri ya. Tolong jelaskan nanti orang Aceh. Tak sanggup pikir rusak sekali. Ada yang bilang begini, habis ini habislah kita. Pejabat pemerintah pamer kekayaan, hasil comot sana sini, rakyat dibohongi sepanjang masa. Tak sanggup pikir rusak sekali. Wahai tungku, begitu kira-kira kemana sudah ia lari? Ini teks sudah pergi, saya bingung melebek anak mata. Rakyat mau urus surat, saya contoh ini kembali ya. Rakyat ini contoh saya pribadi ini. Rakyat mau urus surat, minta satu bagi, walau cara halus sekali. Waktu bicara, katanya di dalam kantor untuk administrasi, cari rezeki di atas tipu daya. Untuk tidak bocor. Rakyat dihimbau sebelum masuk kantor, baju tidak boleh kotor. Nah, itulah kantor. Yang ajak kantor, anak saya sepatu, lebih keluar. Ngampang. Nggak pakai sepatu, keluar. Itu terjemahannya. Rakyat dihimbau sebelum masuk kantor, baju tidak boleh kotor, harus kemeja, pakai sepatu celana kain, berkas harus terjalin rapi semua. Yang kelihatan susah tak banyak mengerti, segera eksekusi pakai jurus lama. Saat selesai, rakyat tak jadi enak hati, kasih uang kopi untuk jerinya. Pegawai itu nolak untuk basa-basi. Ada juga hai api yang langsung rungkom saja itu langsung diterima. Padahal itu tidak boleh terjadi. Seperti yang Bapak tadi bilang, sudah ada gaji, pelayanan memang tugasnya. Yang contoh tersebut banyak terjadi dari kantor negeri sampai kantor swasta, dari kantor camat Pak Kecil sampai kantor bupati. Banyak lagi yang tak usah saya sebut nama, mungkin ada di sini. Kalau saya urut tak cukup waktu sehari ini, bisa jadi sampai malam nanti. Wahai saudara, begitu subur kejahatan pungli yang beli pupuk. Yang beli pupuk maksudnya ini kan subur ini. Kalau nggak ada yang beli pupuk, mana dia subur dia? Tolong jawab di hati saudara-saudara semua. Untung masyarakat Indonesia sabar tak tertandingi, cari rezeki
seapa bisa, cukup bawa ke rumah bersama anak istri, lebih kuat ngopi rokok ala kadar. Bapak-bapak enak rokok mil, enggak cemeri erkum. Kami ini udah marah, gumer. Lama-lama jadi bilang dukun. Kalau bisa gumer, kalau di Aceh. Termasuk di parlemen, coba nilai sendiri. Mental korupsi hijau angin mata, legislatif, yudikatif, yang tif pokoknya begitu cerita. Saling dukung lakukan kejahatan, selip-selip anggaran atau sejenisnya, pungli sana sini, jurus sakti yang mandraguna. Yang penting rakyat melarat sampai pelosok negeri. Mungkin itu jadi cita-cita murni abdi negara. Saya harap dengan hikayat ini jadi corong sakti penyambung lidah bangsa yang main tipu terhadap aturan, rakyat yang tak paham. Kasihan kami ini kaum-kaum jelata, rakyatnya efek besar sekali. Wahai tuan-tuan sekalian, biaya ekonomi tinggi, rusak pula tatanan masyarakatnya kalau banyak pungli. Ho kai piung. Seharusnya bangun negeri karena seharusnya maksud saya bisa bangun negeri karena pungli yang terbangun rumahnya yang istimewa. Efek yang lain, masyarakat semakin tak peduli karena rasa percaya sudah tidak ada. Ini mohon maaf agak tersendat karena translate ini. Sama nih lagi Google Translate, bayangkan itu. Karena rasa percaya sudah tidak ada, maka dari itu Bapak Ibu yang baik pekerti, rawatlah negeri biar lekas sembuhnya. Sistem kontrol dan pengawasan harus kuat terjadi oleh atasan, jangan main setor pula. Ini takutnya kan? Takutnya kalau sudah dikontrol sudah, tapi ketika ketahuan reda bagi dua, itu dia. Itu dosa besar sekali wahai saudara sekalian. Ingat saat mati semua harus ditanggung akibatnya. Semua menyesal waktu inna lillahi wa semua tak ada arti, tak ada guna. Kiranya itulah pesan dari ulun tuan sebagai penghikayat yang manteng muda. Rawatlah negeri ini dengan amanah agar selamat dari bahaya. Hikayat cukup sampai di sini. Everybody, nanti kita bersua. Kalau udah panjang saya enggak juga nanti bisa transit cawo-cawo sana sini. Maka dari itu cukupkan saja. Sebelum cukup saya ingin mengucapkan salam. Coba semuanya, salam mulia. Semua kita, ini obat penenang jiwa nih. Semua mulia. Salam mulia. Semua kita semua mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangku Adik Melayu, terima kasih. Bangku Adik Melayu sangat menghibur kami semua. Oke, luar biasa. Saya jadi ketularan. Cocok, besok kita duet ya Bang di acara selanjutnya. Luar biasa, apa yang disampaikan sangat menyentuh kita. Dan baik, kembali ke acara kita tadi, Bapak Ibu sekalian, kita masuki tahapan tanya jawab. Nah, untuk tanya jawab ini, Bapak-bapak sekalian, kita sudah menyiapkan merchandise nih dari panitia. Jadi silakan bertanya kepada dua narasumber kita pada hari ini. Sebelum saya bertanya, mungkin dari Bapak-bapak ada yang sudah mempersiapkan pertanyaan barangkali, dipersilakan angkat tangan ya Pak. Kita berikan kesempatan untuk 3 peserta untuk bertanya, dipersilakan. Nah, tapi mungkin sebelumnya kita akan bertanya dulu kepada
Bapak Arif Nur Cahyo. Mohon izin Bapak, tadi disampaikan bahwa kita itu ada gradasinya, ada gratifikasi, ada pungli, penyuapan dan sebagainya, Pak. Nah, seandainya nih Pak, kita dalam suatu organisasi itu ada pungutan secara sukarela untuk keperluan organisasi. Nah, itu menurut KPK sendiri apakah itu termasuk pungli atau seperti apa, Pak? Terima kasih Bu Moderator, tapi tidak persis tadi. Jadi pertanyaan dari Ibu Moderator tadi sebenarnya pertanyaan dari saya juga tadi kan ya. Nah, ketika nanti dapat gaji 14 misalnya, dipotong oleh Pak Sekretaris, misalnya untuk eselon 3 1.500.000, untuk eselon 4 misalnya berapa ya? Maunya berapa Pak? Masa 200? Nah, jauh banget selisihnya ya. Bagaimana perlakuannya? Oke. Jadi sebenarnya ketika misalnya kita dapat gaji atau dapat tunjangan sudah masuk ke rekening kita, itu tanahnya bukan APBN atau APBD lagi, tapi itu sudah sah milik kita. Karena kita ada SK-nya, kita punya amanah tertentu dan sebagainya, itu sebagai bagian dari kita, dari kerja keras kita, sudah kita terima. Ketika itu dikumpulkan oleh atasan kita di kantor, tentunya ya, bisa menjadi pungli, bisa menjadi sumbangan. Ada syaratnya. Pertama, dia bisa menjadi sumbangan manakala ada perintahnya juga secara tertulis juga, secara kedinasan. Kami harapkan kepada para pegawai eselon 3 dan 4 untuk menyumbang sekian-sekian dan sebagainya tanpa ada nilai rupiah tadi. Misalnya, tapi boleh memberikan batasan minimal 1 juta, maksimal 2 juta dan sebagainya. Boleh nggak kira-kira? Boleh Pak, tetapi ada instruksi tertulisnya dari atasan langsung, dan tentunya penggunaannya nanti juga harus transparan. Karena ketika itu sudah ada, misalnya sudah ada surat edaran dari pimpinan, ya kan, menyumbang semuanya, tapi ternyata penggunaannya nggak transparan. Salah satu pegawai keberatan ini, kita akan udah nyumbang, kok ini alokasinya kemana saja? Lapor ke Pak Polisi. Nah, bisa jadi apa? Dianggap di sana apa? Dugaannya bisa sebagai pungli, walaupun nanti juga harus dibuktikan Pak ya. Nanti dari tim labor Polda bisa menjelaskan. Dan itu banyak terjadi. Ya. Dan ketika kita bicara gratifikasi, suap dan sebagainya, tapi subjeknya adalah penerima adalah pribadi pejabat, pribadi ASN, pribadi sebagai pihak penerima, bukan institusi ya. Jadi kalau ada hibah misalnya dari Pemda misalnya ke Polda dan sebagainya sah, ke kepolisian dan sebagainya sah. Tetapi mohon maaf ini, kalau ada hibah ke Pak Kapolda, itu mungkin saya agak tanda tanya. Hibah ke Pak Kapolres itu juga agak tanda tanya. Tapi kalau hibahnya ke Polres, hibahnya ke Polda dan sebagainya, itu yang penting bisa kita pertanggungjawabkan. Itu. Ya tadi mungkin pemilihan kalimatnya ya bukan hibah namanya tadi. Ya, misalnya ada pemberian hadiah dan sebagainya. Nah, maka akan kita cek aturan dari pihak penerimanya, boleh atau tidak menerimanya seperti itu. Tapi kalau untuk para S kan sudah jelas nih, di pasal-pasal dan tipikor sudah disebutkan di sana. Jadi ada yang namanya regulasi, ya kan? Ada ketentuan dan aturan. Sehingga yang kami nyatakan tadi bahwa gratifikasi ini berhubungan dengan jabatan, iya, termasuk dengan kewenangan yang Prof sampaikan tadi kan. Yang kedua, berlawanan dengan tugas atau kewajiban. Kewajiban ASN apa? Mematuhi regulasi, mematuhi aturan. Ketika aturannya dilanggar,
tadi kan tidak boleh menerima tapi kok masih menerima misalnya, kan itu sudah melanggar ya dari kewajiban untuk patuh kepada aturannya tadi, sehingga bisa masuk ke arah sana. Tetapi kalau kondisinya tadi kan itu banyak terjadi di instansi, jadi nama sumbangan. Tetapi kalau sumbangannya nanti secara transparan, misalnya pada hari ini ada yang kedukaan, kemudian kita sumbangkan kepada mereka sebesar 1,5 dan sebagainya. Bahkan di kami pun juga ada, jadi kita ada iuran dan sebagainya. Kalau ada misalnya yang melahirkan, ada yang dengan sebenarnya kita berikan. Tetapi kita transparan, saldo sampai dengan hari ini tinggal 5.000. Ayo kita kumpul lagi. Saldo hari ini misalnya, misalnya per 30 Desember saldonya masih 1,2. Itu kita buat makan-makan aja. Karena bulan Januari akan kita mulai lagi. Itu ya praktek iuran dan sumbangan maknanya seperti itu. Karena kalau di sana dari sumbangan juga ini maksudnya sama rata, tidak kita bedakan dan sebagainya. Misalnya, ini kalau kepala bidang harus 1 juta enggak. Pokoknya misalnya ini per orang 100.000 rupiah misalnya dan sebagainya. Karena ada seperti itu. Tetapi di beberapa hal tertentu, termasuk kemarin yang di daerah Jawa juga itu dipermasalahkan. Jadi dapat tunjangan, misalnya kan, dapat tunjangan dari ini dari APBD kan, misalnya ketika sudah masuk ke rekening masing-masing, ternyata apa? Dikumpulkan kembali oleh bendahara, tetapi penggunaannya tidak transparan. Akhirnya apa? Maaf, sekarang lagi disidik oleh teman-teman Kejaksaan Tinggi. Iya, duitnya sah dan milik kita semua, milik para ASN, tetapi dikumpulkan oleh ini oleh pimpinannya, ya katanya buat tamu, buat apa, buat hari raya, buat cleaning service dan sebagainya. Tapi karena penggunaannya tidak transparan, hal itu sekarang disidik oleh teman-teman dari kejaksaan. Karena dilaporannya adalah sebagai sebuah pungli tadi. Padahal intinya apa? Itu disebut sebagai sah sebagai sumbangan apabila ada ijab kabul di depannya tadi. Ini loh, apa kita sepakat semuanya untuk iuran 100.000? Oke, dan sebagainya. Tetapi kalau dipotong tiba-tiba ya itu bisa menjadi ke arah pungli tadi. Tidak ada kesepakatan di awal tadi. Ibu. Nah, tapi mungkin teman-teman boleh berbeda pendapat. Baik, terima kasih Pak Arif. Ternyata dibolehkan, tapi ada pakem-pakem tertentu yang harus kita ikuti ya Pak ya. Seperti ada minimal maksimal, tidak ditetapkan berapa, instruksi tertulis, ada transparansi, itu yang penting. Yes, transparansi poinnya. Nah baik, mungkin sudah ada yang ingin bertanya, dipersilakan Bapak. Merchandise menanti, silakan Bapak-bapak. Ya silakan Bapak. Mohon panitia, ada Bapak. Diperkenalkan namanya Pak, dan disampaikan pertanyaannya kepada siapa dari kedua narasumber. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, Bapak. Nama saya Nazariati Bapak dari Lapas Sinabang. Ini ingin mengetahui Pak dari hasil supervisi KPK terkait pengaruh budaya, kultur, adat istiadat atau karakteristik dari suatu komunitas masyarakat terhadap perilaku pungli ataupun gratifikasi. Sejauh mana peran fungsi kultur tadi terhadap karakteristik? Karena kita dalam kehidupan sehari-hari sering kadang-kadang berkunjung ke suatu daerah, bayar ini, bayar itu, macam-macam lah Pak gitu. Apakah ini ada keterkaitan dengan kultur atau budaya atau kebiasaan di suatu komunitas masyarakat tersebut dengan kebiasaan pungli ini Pak? Mungkin itu Pak untuk Pak Arif. Kemudian untuk guru saya Prof. Syariza Abbas,
terkait ini Bapak tadi penjelasan Bapak terkait paradigma kapitalisme dan materialisme. Selaku seorang muslim, bagaimana cara atau strategi sehingga peran agama, pengetahuan keagamaan atau pengetahuan terhadap ketauhidan ataupun ketuhanan bisa menekan peran pungli atau gratifikasi dalam kehidupan setiap umat manusia ini Pak. Karena kita sering melihat Pak sekarang, biasanya sebelum berkasus tampilannya glamor, begitu sudah berkasus tampilannya sudah mohon maaf Pak, udah pakai cadar itu, sehingga di sini menyebabkan paradigma di masyarakat seakan-akan orang yang beragama itu jelek kali Pak gitu. Demikian saja mungkin Bapak, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Bapak. Saya kurang mendengar tadi nama siapa Pak? Nazariadi Bu. Pak Nazariadi dari Lapas Sinabang atau Sabang Pak? Sinabang. Sinabang ya. Sinabang itu Simelu betul? Benar. Oh luar biasa. Ini beliau dari pulau terluar ya Pak ya. Masya Allah. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan yang pertama kepada Pak Arif, sejauh mana culture atau kebiasaan di masyarakat terhadap pungli ini tadi? Ya, dipersilakan Pak Arif. Oke, mungkin saya tidak menjawab pungli karena kalau pungli kan sudah dilarang, ya kan? Tidak diperbolehkan, baik dari regulasi perundang-undangan maupun dari agama. Yang kedua ini gratifikasi. Jadi sesuai dengan pasal 12B pasal tadi, sebenarnya maknanya dinyatakan bahwa gratifikasi itu bermakna netral karena pemberian dalam arti luas, bisa dalam bentuk uang, barang, serta uang, fasilitas lainnya seperti yang diperhatikan, tidak harus dalam bentuk makan tadi, fasilitas, tiket cuma-cuma dan sebagainya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, baik yang diterima secara langsung ataupun tidak langsung dan sebagainya. Pertanyaan yang sangat bagus tadi terkait dengan culture. Ya. Mungkin saya tanya, pernah membaca Permen Kumham 56 tahun berapa? 2016? Permen dari Pak Menteri 58 2016 apa? Program pengendalian gratifikasi. Awas jangan sampai saya dihafal dari Bapak Ibu sekalian. 58 2016. Program pengendalian gratifikasi. Kenapa namanya pengendalian? Bukan program pelarangan. Program apa lagi ya misalnya? Penghilangan dan sebagainya. Karena di sana makna kata kendali adalah bahwa itu kita kendalikan, tidak bisa dilarang semua karena kita juga masih menjadi bagian dari masyarakat yang ada istiadat dan sebagainya. Sehingga culture di sana kita masukkan ke dalam pasal-pasal di salah satunya di Permen Kumhamnya. Tidak semuanya gratifikasi itu dilarang, ya. Tidak semuanya dilarang. Yang dilarang adalah tadi, ya, gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawan dengan tugas atau kewajibannya. Sedangkan terkait dengan culture tadi, ya, dari KPK pun juga sudah memberikan namanya diskresi ini. Ya, diskresi berarti yang sebenarnya tidak boleh tapi diperbolehkan untuk kegiatan-kegiatan adat istiadat, ya, tertentu dan sebagainya, suka duka kematian dan sebagainya, itu ada diskresi, yaitu boleh diberikan dengan angka maksimal berapa juta? Berapa juta? 1 juta rupiah dari satu orang pemberi. 1 juta rupiah dari satu orang pemberi. Jadi misalnya ada kedukaan, misalnya Mas siapa kan? Mas Dik misalnya, dia seorang ASN di Kemenkumham. Jadi ketika ada kedukaan istri yang meninggal, teman-teman yang lain boleh menyumbang kepada beliau, ya kan? Boleh menyumbang kepada beliau, tapi maksimal 1 juta rupiah. Termasuk dari vendor PBSB boleh menyumbang, Pak FC boleh menyumbang sebagainya, tapi maksimal 1 juta rupiah.
ketika ada sumbangan tadi yang melebihi dari 1 juta, nah, maka tim UPG-nya ini, ya, tim pengendalinya atau tim dari KPK kalau dilaporin akan melihat angka lebih dari 1 jutanya dari siapa. Kita cek, oh ternyata dari vendor PBJ yang di Kalapas Sabang misalnya. Nah, kan kita cek, berarti ada hubungan jabatan, ya kan, dia memberikan ke Kalapas dan sebagainya. Maka misalnya dia menyumbang 1,5, maka yang boleh Bapak terima maksimal 1 juta saja. Yang 500 seharusnya menjadi hak dari negara, diambil oleh negara. Kemudian dicek lagi, ada sumbangan 5 juta. Ini dari siapa? Dari misalnya apa? Wali Kota Sabang. Dicek, kok 5 juta ya? Ternyata dicek Wali Kota Sabang adalah apa? Pamannya dari Pak Kalapas. Nah, itu berbeda ceritanya kalau begitu. Ada hubungan kekerabatan di sana. Boleh apa enggak? Boleh enggak? Tapi tadi ada dari vendornya 1,5-2 juta, maka hak dari sebagai pihak penerima itu maksimal 1 juta rupiah, termasuk yang di pernikahan dan sebagainya. Kan kalau misalnya dari Pak Kakambil mau menikahkan anaknya, ya kan, jadi mohon maaf nih, pasti teman-teman juga akan harus datang nih, harus kita sumbang. Masa kita nggak nyumbang, malu? Karena dari culture kita, ya kan. Karena kalau kita menikahkan anak saya, Pak Kakambil juga hadir. Jadi seperti saling memberi, ya, saling memberi. Maka diperbolehkan tadi, tapi dengan syarat tadi maksimal 1 juta rupiah. Dan di Permen juga disebutkan di sana, karena Permen Kumhamnya awal-awalnya dulu kita juga yang ikut menginisiasi bersama teman-teman dari inspektorat tahun 2012 tahun 2013, sehingga ya, kita larang ketika kita bertemu dengan sesama ASN, ya kan, di kantor sebagainya kan, ya kalau plak sama aturannya berhubungan dengan jabatan, iya, ya kan, bahwa dengan apa tuh, dengan tugas kewajibannya dari undang-undang kan nggak boleh, itu termasuk gratifikasi, sehingga dibuatlah regulasi tadi untuk sesama teman dan sebagainya, ya kan, itu ada maksimal berapa? Ya berapa Bapak Ibu? Harus dibaca nih, apa gunanya permennya? Permen Kumham 300 Bu ya, 300.000 dari satu orang pemberi yang sama. Jadi misalnya dari Pak Kalapas Sabang ketemu Kalapas dari Wijaya misalnya, itu boleh saling bayarin Pak. Nah, tapi maksimal berapa? 300.000, bukan dalam bentuk uang. Misalnya kita sama-sama mengkaji dan sebagainya, itu diperbolehkan karena maknanya bisa sebagai arah ke hadiah tadi, tapi bukan dalam bentuk uang tunai 290.000, 300 pas dan sebagainya, bukan seperti itu konteks yang diatur di dalam pasal-pasal gratifikasi. Jadi sekali lagi seperti yang saya bilang, pasal-pasal gratifikasi ini adalah buatan manusia, ya kan? Maka sebenarnya bisa diatur juga di sana. Ketika tadi saklek nggak boleh menerima apapun, ternyata kita tadi masih memberikan toleransi kepada culture, kepada atas dan sebagainya. Misalnya dari peristiwa pernikahan, kemudian peristiwa kedua dan sebagainya, tetap diperbolehkan sepanjang ada aturan regulasi tadi. Itu Baik. tetap mempertimbangkan culture. Betul. Berarti cukup fleksibel, tapi tetap ada aturan juga, regulasi yang harus kita sesuaikan ya Pak ya, agar tidak melanggar aturan yang berlaku. Ada maksimal pemberiannya sebenarnya. Pemberian itu namanya, artinya dikendalikan tadi, program pengendalian gratifikasi. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Arif. Boleh kita berikan tepuk tangan buat jawaban beliau. Nah, untuk pertanyaan yang kedua untuk Profesor Syahrizal, selaku Muslim, bagaimana strategi terhadap ajaran agama dapat menurunkan pungli dalam kehidupan bermasyarakat? Mohon izin Prof, berkenan menjawab. Baik, terima kasih atas respon dan pertanyaan tadi. Ada beberapa hal yang tadi disampaikan
apakah ajaran agama dalam konteks ini Islam itu semata-mata mementingkan social capital atau spiritual capital dan mungkin ya tidak begitu concern untuk material capital. Sesungguhnya kalau kita membaca sejumlah ayat Al-Quran dan Sunnah sebagai referensi atau ajaran dasar agama Islam itu, Islam menghendaki umatnya itu seimbang antara kebutuhan lahiriah yang di dalamnya itu ada paradigma materialisme dengan kebutuhan batiniah, social and capital, spiritual. Jadi kita itu diminta seimbang, Pak. Jadi Islam tidak mengajarkan kita meninggalkan dunia semata-mata, yang mengejar akhirat terus-menerus tanpa lihat apa yang terjadi di dunia ini. Islam tidak menghendaki seperti itu. Jadi oleh karena itu, kehidupan yang rahim, tidak peduli dengan lingkungan, dengan dunia, dengan material, dengan kebutuhan fisikal, dengan kehidupan sosial, itu tidak diinginkan Quran dan Sunnah. Nabi pernah menyebut la rahbaniyata fil Islam. Tidak ada pengerahiban dalam Islam. Pengerahiban itu meninggalkan kehidupan dunia. Ya, rahib. Ya. Tetapi yang dikehendaki oleh Islam adalah kehidupan masyarakat yang equal, equilibrium, yang seimbang antara kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi. Kita sering membaca doa yang sering disebut doa sapu jagat itu ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam doa itu tidak didahulukan Rabbana atina fil akhirah hasanah wa dunya, tidak. Artinya di situ menunjukkan bahwa kita harus realistik melihat kehidupan ini. Dunia yang pertama ini harus kita penuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriah, kebutuhan-kebutuhan material, kebutuhan-kebutuhan fisikal, kebutuhan-kebutuhan kehidupan sosial masyarakat. Itu harus dipenuhi karena kita hidup di dunia. Tetapi bahwa kebutuhan-kebutuhan lahiriah yang di situ ada paradigma materialismenya tidak boleh berhenti tanpa melihat apa yang akan terjadi pasca dunia itu. Apa pasca dunia itu? Ya, akan ada yang namanya hari akhir. Jadi dunia ini adalah jalan untuk menuju hari akhir, bukan goalnya kehidupan itu di dunia ini. Jadi kita hidup ini bukan ya saya penting dunia saya, nanti akhir kita berpikir lain. Tidak ada berpikir lain di sana. Jadi di dunia ini adalah jalan, kalau dalam bahasa sastra itu, bahasa sastra Arab itu, dunia mazra'ah al-akhirah. Dunia ini adalah lahan tanam, tempat bercocok tanam untuk memetik hasil di hari akhir. Nah, jadi dituntut adalah keseimbangan antara materialisme dan spiritualisme dan sosial kapitalis. Apa bukti lain bahwa Al-Quran mengajarkan ini? Saya beri contoh satu ayat Quran, aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, tunaikan zakat. Itu bentuk equilibrium, keseimbangan. Anda lakukan salat saja tanpa zakat itu belum sempurna. Artinya salat itu untuk kepentingan kita dan untuk kepentingan hari akhir. Zakat kepentingan kita membersihkan harta dan kepentingan dunia untuk masyarakat semuanya. Jadi kita diminta untuk menjaga keseimbangan itu. Dalam konteks harta tadi, apakah itu gratifikasi, pungli, tindak pidana korupsi, itu kan itu sebetulnya ingin mendapatkan harta kan, ingin mendapatkan harta, kekayaan. Jadi yang paling penting dalam ajaran agama itu 3 hal dalam konteks mendapatkan harta. Pertama adalah harta itu substansinya halal.
Harus dipertimbangkan harta, substansi harta itu halal. Yang kedua, proseduralnya, cara mendapatkannya itu harus sah, harus legal. Dan yang ketiga adalah mendistribusikan dan memanfaatkan harta itu. Jadi kalau kita mau buat indikator apakah satu perbuatan itu masuk pungli, masuk gratifikasi, masuk korupsi, dari tiga itu kita bisa jadikan indikator untuk memastikan satu perbuatan itu perbuatan zalim, perbuatan pidana atau bukan, dalam konteks mendapatkan harta. Nah, jadi oleh karena itu, misalnya tadi tiga indikator pertama adalah substansinya halal. Artinya kita tidak boleh menjadikan barang haram itu sebagai harta. Ya, misalnya yang haram itu khamar misalnya, atau daging babi yang menurut ajaran agama Islam itu tidak boleh dijadikan harta yang untuk ditumbuh dan dikembangkan. Yang kedua adalah prosedur, mekanisme, cara. Nah, cara inilah yang sebetulnya yang akan menentukan sah tidaknya harta yang kita miliki. Ya. Kalau misalnya cara ini sesuai dengan prinsip ajaran agama, saya bisa katakan secara umum, pertama, cara mendapatkan itu tidak bertentangan dengan teks Quran dan Sunnah. Misalnya kalau al-rashi wal murtasi itu teks, jelas. Kemudian yang kedua, tidak menganiaya, tidak mendalimi cara orang lain dalam mendapatkan harta. Termasuk kata mendalimi itu pemerasan, pungli, menekan orang, itu masuk kategori mendalimi. Kemudian yang ketiga, bisa juga kita jadikan indikator itu adalah bahwa yang kita lakukan itu bertentangan dengan regulasi yang disepakati, yang dibuat. Artinya kalau membuat regulasi itu juga tidak boleh bertentangan dengan teks Al-Quran dan Sunnah. Misalnya tadi dalam contoh yang diberikan Mas Arief itu sumbangan, kan kita sepakati ada edaran dari pimpinan, itu boleh. Karena apa? Karena itu adalah kesepakatan yang melahirkan regulasi, dan regulasi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini ada kaitan dengan yang ketiga, indikator ketiga adalah tujuan, pemanfaatan untuk kebaikan dan kemaslahatan. Bisa jadi barangnya halal, bisa jadi prosedurnya sah dan legal, tapi pemanfaatannya tidak sah dan legal, itu tidak diizinkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi seperti itu. Jadi konkretnya kita bisa katakan tadi, Islam, Quran mengajarkan hidup keseimbangan. Ya, kita perlu harta, tapi kita perlu spiritual dan sosial, karena kita hidup bermasyarakat. Kemudian yang ketiga, Quran dan Sunnah juga mengajarkan mendapatkan harta itu secara sah, secara baik, secara halal, baik dari segi substansi, dari segi prosedural, maupun dari segi distribusi dan pemanfaatannya. Ya, mudah-mudahan kita mencoba untuk memperbaiki itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan buat jawaban dari Profesor Syahrizal Abbas. Ya, itu strateginya Bapak, bahwa Islam itu mengajarkan kita untuk seimbang, kemudian kita yakin akan hari akhir ya Prof ya, karena itu sangat penting sekali. Kemudian jaga sholat dan tunaikan zakat, itu saja sudah menggambarkan bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk culture yang benar, kira-kira seperti itu. Nah, ada lagi, dipersilakan. Iya, silakan Bapak berbaju putih, diperkenalkan namanya dan disampaikan pertanyaannya. Selamat ya Pak atas merchandise-nya, kenang-kenangan dari acara ya Pak ya. Oke, dipersilakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Duyanto, saya penyuluh hukum dari Kanwil Kemenkumham. FYI, Pak Arief, saya sedang mengikuti sertifikasi penyuluh anti korupsi yang diselenggarakan oleh KPK. Insyaallah bisa segera bergabung. Izin Pak, berkaitan dengan jabatan saya, ini sedikit ada narasi. Kalau menurut saya ini pintu SPG itu ada banyak Pak. Pintu suap, pungli dan gratifikasi itu ada banyak. Yang mungkin kalau riba ada 73 pintu, nih kalau pintu SPG menurut saya ada 1000 pintu Pak, mungkin lebih daripada itu. Dan kita khawatir kalau kita biarkan nanti anak cucu kita untuk bernapas saja di tahun 2100 nanti kena pungli Pak. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, di pintu itu Pak ada tulisan kalau mau murah
cepat, jangan minta bagus. Kalau mau bagus dan murah, jangan minta cepat. Dan kalau mau cepat dan bagus, jangan minta murah. Nah, itulah pintu SPG menurut saya, Pak. Jadi dan SPG itu sebenarnya siklus yang selama ini tuh tanpa kita sadari itu kita buat sendiri siklusnya, Pak. Contohnya nih, contohnya mohon maaf kalau ada Bapak Ibu yang bekerja di lembaga pendidikan yang lagi santer ini, Pak, ada namanya kursi pendidikan, kursi tambahan, Pak, untuk masuk di sekolah, Pak. Mohon maaf, Pak, ya. Jadi misalnya anak kita yang kurang mampu dalam ilmunya itu, tapi orang tuanya orang kaya, dia bisa bilang tuh tenang aja, nak, nanti ada kursi tambahan. Nah, itu siklus yang kita berikan kepada anak kita, dan itu menjadi bibit-bibit SPG ke depannya. Nah, bibit-bibit itu, Pak, bertumbuh hingga sekarang jadi masyarakat. Nah, karena dia udah bawa dari awal sampai besar, dia menjadi sebuah pengalaman yang biasa, pengetahuan yang biasa bagi dia, sehingga pintu tadi yang di luarnya ada masyarakat, di dalamnya ada birokrat, mencoba untuk saling bertemu karena sudah menjadi kebiasaan dari bibit-bibit itu tadi. Nah, contoh masyarakat yang ingin cepat. Nah, ingin cepat, ingin bagus, dia ingin KTP, dia ingin SIM, dia ingin paspor, tentu tidak murah. Karena di pintu tadi sudah tertempel, ingin cepat, ingin bagus, maka jangan minta murah. Nah, dalam birokrat, Pak, di dalam birokrat, pengalaman-pengalaman ini mudah-mudahan bukan pengalaman kita di sini, Pak. Dalam birokrat ada juga hal-hal seperti itu, Pak. Ada juga hal seperti itu. Contoh nih, Pak, teman-teman saya yang di luar sana, Pak, mereka sedang menunggu SK jabatan, tapi tidak kunjung keluar. Akhirnya mereka berpikir, ini kenapa nggak keluar? Apa butuh disiram? Nah, itu kira-kira, Pak. Nah, mohon maaf, Pak, ya, mungkin tidak ada yang di sini ya. Jadi kan, Pak, menurut saya, maksudnya pertanyaan dari saya nih, Pak. Karena jabatan saya sebagai penyuluh hukum dan pemberi informasi hukum kepada masyarakat, dan insya Allah nanti jadi penyuluh anti korupsi, bagaimana sih, Kak, melakukan pencegahan dan penyampaian informasi secara utuh dan lengkap supaya masyarakat benar-benar mau, di tengah masyarakat yang berkata, sudahlah, biarlah, kami butuh. Nah, kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri tepuk tangan buat beliau, buat Pak Reza. Mohon maaf tadi saya kurang terdengar dari instansi, dari mana, Pak, izin? Dari Kemenkumham. Iya, baik, dari Kemenkumham. Karena kita keterbatasan waktu, langsung saja kita mintakan kesediaan dari bapak-bapak narasumber, khususnya Pak Arif dulu ya. Silakan, Bapak. Terima kasih Pak calon penyuluh anti korupsi ya. Oke. Jadi saya akan informasikan bahwa di KPK kita ada sebuah sertifikasi kompetensi yang namanya penyuluh anti korupsi. Jadi tidak hanya penyuluh hukum saja, ada penyuluh anti korupsi, tetapi bukan sebuah jabatan dan sebagainya, tapi itu bukan kompetensi kepada seseorang terkait dengan pemahamannya mengenai apa itu korupsi, dan diberikan tugas untuk mengajak yang lain, mengajak masyarakat dan yang lain dan sebagainya untuk bisa berperan serta dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Oke. Jadi yang saya sampaikan sebenarnya ada di surat ini, di surat 44. Strategi pemberantasan korupsi itu setidaknya ada 3 hal. Ya. Yang pertama, yang sering kita lihat apa? Strategi penindakan. Jadi kalau kita lihat pungli, misalnya ada yang dan sebagainya, itu kita lakukan penangkapan atau OTT. Ya. Ya. Dari strategi penindakan ini ternyata efeknya kecil karena hanya berefek pada agar orang takut untuk berbuat korupsi, agar orang tidak mengulang lagi korupsi dan sebagainya. Itu dari strategi penindakan. Dan yang kedua ada nama strategi pencegahan. Strategi pencegahan di sini itu salah satunya adalah membuat kerangka-kerangka hukum, membuat regulasi dan sebagainya
ya, agar orang tidak bisa berbuat korupsi. Jadi dibuat sistem regulasi, peraturan perundangan dan sebagainya itu maksudnya agar orang tidak bisa berbuat korupsi, untuk menutupi lubang-lubang terjadinya tidak pidana korupsi. Dan yang ketiga yang kami kira ini adalah strategi yang paling efektif sebenarnya, yaitu strategi education di pendidikan, seperti yang Pak siapa tadi? Pak Indra ya? Yang Bapak sampaikan tadi ya. Jadi kita bermula dari bagaimana pendidikan di Indonesia kita masukkan insersi ke dalam kurikulum, apa itu pendidikan korupsi dan sebagainya, masuk digabungkan dengan kurikulum pendidikan agama dan sebagainya, harus masuk semuanya di sana. Dan itu harus dimulai bukan hanya di mahasiswa, tapi sejak dini di PAUD, TK dan sebagainya, kita tanamkan nilai-nilai budaya anti korupsi di sana, sehingga tercipta pribadi-pribadi yang bisa mengatakan saya tidak mau berbuat korupsi. Jadi bukannya saya tidak bisa, tapi saya tidak mau berbuat korupsi. Dan alhamdulillah fungsi teman-teman dari para penyuluh anti korupsi lebih ke arah sana. Bagaimana mengedukasi kepada masyarakat kita, mengajak kepada masyarakat kita untuk berperilaku, ya, untuk berperilaku anti korupsi. Ketika mengurus sesuatu berarti harus sesuai dengan prosedurnya. Mengajak juga kepada para pelayan publik untuk ikut regulasi, sehingga kalau dua-duanya antara pemberi pelayanan dan juga para penelayan sama-sama tahu aturan dan sebagainya, mudah-mudahan yang disampaikan tadi itu tidak terjadi. Tetapi memang agak miris di negara kita, karena dari strategi edukasi tadi itu sudah ada punglinya, ya kan? Dari pendidikan saja sudah dikebiri di sana. Bagaimana nanti bisa menghasilkan sebuah generasi yang bisa berkata saya tidak akan berbuat korupsi dan sebagainya. Sehingga di KPK sendiri juga ada semacam reorganisasi, ada sebuah kedeputian yang namanya kedeputian di Permas ya, pendidikan dan juga peran serta masyarakat. Intinya dari sektor pendidikan, dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi itu kita insersi kurikulum-kurikulum di sana terkait dengan anti korupsi, dan juga mengajak peran serta kepada masyarakat dan sebagainya. Baik yang ada di parpol, di kelompok masyarakat dan sebagainya, kita ajak secara bersama-sama. Itu yang minimal bisa kami lakukan. Maka seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa tugas pemberantasan korupsi bukan hanya tugas dari KPK, tapi adalah tugas kita bersama melalui strategi dari pencegahan dan juga di edukasinya. Itu yang bisa kami sampaikan. Dan tentunya 3 strategi tadi, pendidikan, pencegahan dan juga dari penindakan, tidak akan bisa terwujud manakala tidak ada peran serta dari Bapak Ibu sekalian, tidak ada peran serta dari masyarakat. Sudah tidak ada gunanya 3 strategi tadi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk memeriahkan acara kita pada hari ini. Mohon izin Bapak narasumber dan seluruh peserta hadirin sekalian. Sebenarnya saya yakin masih banyak pertanyaan yang ingin disampaikan, tapi karena keterbatasan waktu mungkin selesai untuk sesi pertanyaan. Dan dari banyak hal penting yang beliau-beliau sampaikan pada hari ini, izinkanlah saya merangkum dari poin yang penting pada hari ini untuk meningkatkan integritas dalam birokrasi. Pertama, kunci dari pemberantasan korupsi adalah komitmen dari pimpinan tertinggi dan juga seluruh karyawan. Yang kedua, pemberantasan pungli bukan hanya tugas KPK, tapi seluruh elemen termasuk kita dan masyarakat. Yang ketiga, perbaiki paradigma beragama, review keyakinan pada hari akhir, insya Allah akan menumbuhkan integritas kita pada pelayanan kepada masyarakat. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak narasumber, Pak Arief Nur Cahyo AK dan Bapak Profesor Dr. Syahrizal Abbas MA. Setelah ini mohon izin Bapak, ada pemberian cenderamata dari Bapak PLH Kanwil, berkenan untuk mengambil tempat. Mohon izin Ibu Panitia di sini ya, oke baik. Berkenan kepada Bapak PLH Kanwil Kemenkumham Aceh untuk berkenan memberikan cenderamata kepada kedua narasumber kita pada hari ini.
Silakan Bapak. Oh, pesawat jam 3 ternyata beliau, Masya Allah. Silakan Bapak untuk ya. Siap Bapak, ya, Bapak dulu. Iya, silakan Prof, dipersilakan. Iya. Ya, terima kasih Bapak WHK Kanwil. Ya, dipersilakan kepada narasumber untuk kembali berkenan ke tempat duduknya bersama Bapak PLH. Siap, silakan Bapak. Terima kasih Prof, terima kasih Pak Arif. Boleh kita iringi dengan tepuk tangan buat kedua narasumber kita pada hari ini. Jujur begitu banyak wawasan dan ilmu yang kita dapatkan dari beliau tentunya. Hati-hati Bapak. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, demikianlah acara dialog kita pada hari ini dengan tema membangun semangat integritas dalam birokrasi yang bersih dari pungli dan gratifikasi. Nah, tentunya harapan kita bersama acara hari ini bukan hanya seremonial semata, tapi menjadi awal perubahan yang dahsyat untuk mencegah dan memerangi pungli dan gratifikasi di Provinsi Aceh. Setuju? Setuju. Selaku moderator, saya mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf bila ada kata dan tindakan yang kurang berkenan. Setelah ini dipersilakan untuk bapak-bapak sekalian untuk menikmati hidangan makan siang yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Sebelum menutup, boleh satu pantun lagi ya.